Cheng Season 26, kemenangan demi satu. Memang, itu adalah Spatial Ren. Namun, kali ini, Spatial Ren telah digambar melingkar di udara, bukan garis lurus seperti sebelumnya. Lingkaran itu terhubung dari ujung ke ujung, dan ruang robek di tengah membentuk sebuah cincin, dan ruang di dalam cincin itu runtuh, membentuk lubang hitam berdiameter sekitar 1 Qi. Kekuatan isap yang setidaknya 3 kali lebih kuat dari pembelahan tata ruang lurus meledak, dan Zhou Weiqing bahkan tidak bergerak dari tempatnya. 7 bilah angin yang terbang ke arahnya dalam busur aneh langsung ditelan oleh kekuatan hisap yang mengerikan dari lubang hitam di tangannya. Saat dia akan mengubah serangannya, pemandangan aneh terjadi. Lubang hitam di depan Zhou Weiqing benar-benar menghilang. Lagi pula, meskipun Spatial Ren adalah skill yang kuat, setelah menggunakannya, itu hanya bisa dipertahankan dalam posisi tetap di udara. Detik berikutnya, ada ledakan keras, dan Li Chuan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum seluruh tubuhnya menabrak Spatial Ren, yang hanya berdiameter Qi, tetapi dengan kekuatan pemotongan yang mengerikan. Siapa yang mengira bahwa Spatial Ren tiba-tiba bergerak 5 yard ke depan, tepat di depan jalan Li Chuan. Untungnya, Li Chuan telah menahan kudanya di tepi jurang dan mengurangi kecepatan majunya. Namun meski begitu, di tengah suara sobek yang menusuk telinga. Namun, dengan suara menusuk yang keras itu, energi surgawi putih yang dilepaskan Li Chuan dari tubuhnya langsung terkoyak. Hal yang sama berlaku untuk kemejanya. Memanfaatkan energi surgawinya dan mundur dari Spatial Ren, Li Chuan terhuyung mundur, dadanya berantakan berdarah. Semua keterampilan peralatan konsolidasi permata fisiknya dimaksudkan untuk pertempuran jarak dekat, sebagian besar senjata, karena dia sangat percaya diri dengan fleksibilitasnya. Namun, ketika fleksibilitasnya bertemu dengan Spatial Ren, itu seperti seorang sarjana yang bertemu dengan seorang prajurit, tidak dapat berunding dengannya. Hanya dalam satu pertukaran, dia sudah menderita beberapa luka serius. Lubang hitam tidak hanya kuat dalam hal hisap, tetapi kekuatan pengirisnya juga beberapa kali lebih kuat. Untuk bertahan melawan skill berperingkat 10 bintang yang menakutkan ini yang merobek-robek tubuhnya, Li Chuan telah mengeluarkan sepertiga dari energi langitnya dalam pertukaran tunggal itu. Spatial Ren hanya bertahan selama 3 detik. 3 detik memang singkat, tapi juga cukup lama untuk melakukan banyak hal. Zhou Weiqing masih berdiri di sana dan tidak menyerang lagi. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, akui kekalahan. Anda harus tahu bahwa saya telah menunjukkan belas kasihan. Li Chuan dengan paksa menahan rasa sakit di dadanya, wajahnya berganti-ganti antara merah dan putih. Dia menghela nafas panjang, aku mengaku kalah. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan melompat dari panggung untuk mengobati lukanya. Di panggung VIP, wajah Kaisar Zongtian Sangguan Tianxin dipenuhi dengan keterkejutan. Anak kecil ini benar-benar telah memahami misteri yang mendalam dari atribut spasial. Bagus, sangat bagus. Ini adalah kekuatan atribut superior dan keuntungan dari skill 10 bintang. Saya tidak berharap dia memiliki pemahaman yang baik tentang keterampilan. Kaisar bukan satu-satunya yang terkejut. Semakin banyak orang memperhatikan Zhou Weiqing di mimbar. Bahkan kamar kecil dari 4 tim unggulan di bawahnya memiliki beberapa tatapan aneh yang dilemparkan padanya. Di rumah peristirahatan tim pertempuran Fei Li, Ye Pao Pao menatap Zhou Weiqing yang berjalan turun dari panggung dengan penuh rasa ingin tahu. Dia bertanya pada Lin Tianao, pemimpin, dia menang begitu saja. Apa yang sedang terjadi? Li Chuan itu jelas masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Lin Tianao menggelengkan kepalanya dan berkata, Weiqing memberiku kejutan lagi. Li Chuan itu masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Sayangnya, dia tidak akan bisa mengalahkan Weiqing apapun yang terjadi. Biarkan saya memberi Anda penjelasan sederhana, dan Anda akan mengerti. Li Chuan itu tidak memiliki keterampilan atau peralatan apapun yang dapat menahan kekuatan Spatial Ren. Karena Weiqing mampu membuat Spatial Ren muncul di depannya, secara alami dia juga bisa membuatnya muncul di depan lehernya. Selanjutnya, karena dia bisa melakukannya sekali, dia bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Bahkan jika Li Chuan memiliki peralatan konsolidasi, dia tidak mungkin mempertahankan setiap bagian tubuhnya. Tahukah Anda seberapa kuat Spatial Ren berperingkat 10? Lebih penting lagi, Weiqing telah memahami misteri mendalam dari atribut spasial. Dia telah menggabungkan Blink dan Ren spasial bersama-sama, menyebabkan Ren spasial yang awalnya tidak bergerak menjadi Ren spasial yang dapat berteleportasi secara instan. Itulah kekuatan skill kombinasi. Ye Pao Pao menatapnya dengan rahang ternganga. Bukankah itu berarti bahwa dia tidak terkalahkan melawan Master Bat surgawi tingkat rendah yang tidak memiliki pertahanan yang cukup? Lin Tianao tertawa dan berkata, tampaknya Akademi Militer Fei Li Anda belum mengajar guru Bat surgawi dengan cukup baik. Tentu saja tidak peduli Blink atau Spatial Ren, ada batasnya. Skill Blink hanya bisa memindahkan benda atau energi ke udara. Saya tidak tahu bagaimana Weiqing bisa mencapai Blink and Spatial Ren, tapi saya yakin dia tidak bisa melanggar aturan itu. Dengan demikian, selama dia menggunakan Spatial Ren dan Anda tidak bergerak, kemanapun Spatial Ren-nya pindah, dia tidak akan bisa melukai Anda. Namun kelemahan dari skill Blink adalah jaraknya. Jika Anda lebih konservatif,
selama jarak Anda lebih dari 10 yard darinya, skill kombinasinya tidak akan dapat melakukan apapun untuk Anda. Ye Pao Pao tercerahkan, dan dia berkata dengan tulus, pemimpin, terima kasih atas bimbinganmu. Sepertinya untuk menjadi Heavenly Beastmaster yang kuat, jalanku masih panjang. Saat ini, Zhou Weiqing telah kembali, dan dia telah mendengar sebagian besar dari apa yang dikatakan Lin Tianao. Dengan ekspresi pahit, dia berkata, pemimpin, kamu tidak harus seperti itu kan? Tidak mudah bagi saya untuk menghasilkan skill yang begitu berguna, dan Anda masih harus menunjukkan semua kelemahannya. Lin Tianao tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu bisa memikirkan satu, tapi tidak bisakah kamu memikirkan yang kedua? Selanjutnya, skill Anda bisa dikatakan selalu berubah, bagaimana kata-kata bisa sama dengan pertarungan yang sebenarnya? Jika Anda bisa membuat Spatial Ren bergerak lagi, kekuatannya akan sangat menakutkan. Zhou Weiqing merentangkan tangannya dan berkata, bagaimana bisa begitu mudah? Membuat gerakan Spatial Ren sama dengan mengubah hukum ruang, dan saya tidak memiliki kemampuan itu. Mungkin, saya hanya bisa mencobanya ketika saya mencapai tingkat kultivasi 10 permata. Babak kedua pertarungan segera dimulai. Crow sekali lagi menunjukkan kekuatan kasarnya kepada semua penonton. Sumbu legendaris, serang, sesederhana itu. Penilaian tim pertempuran Tie Cheng memang akurat. Mereka telah menduga bahwa tim pertempuran Fei Li akan mengirim Gagak untuk putaran kedua, dan mereka telah mengirim Master Manik Surgawi atribut air. Energi surgawi atribut air dikombinasikan dengan permata fisik pertahanan, menggunakan atribut es atribut air dan pertahanan untuk menghadapi Gagak. Selanjutnya, ini adalah Master Bat surgawi 4 permata. Sayangnya, 1 permata jauh dari cukup untuk membatasi kekuatan Crow. Selanjutnya, keterampilan kontrol biasanya disimpan dari tahap Zong atau di atas binatang surgawi, dan itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kerajaan Tie Cheng hanyalah sebuah efek, dan mereka tidak memiliki kekuatan 5 tanah suci besar, juga tidak memiliki penyimpanan keterampilan Zhou Weiqing. Hasil akhir dari pertempuran ini adalah saat skill lawan dihancurkan oleh kapak legendaris Crow, pertempuran telah berakhir dalam sekejap saat dia mencapai Crow. Adapun babak ketiga, kerajaan Tie Cheng langsung mengaku kalah. Alasannya sederhana. Di babak pertama, Li Chuan adalah petarung utama mereka, dan ketika mereka melihat Zhou Weiqing dan Gagak melangkah ke atas panggung, kerajaan Tie Cheng sudah menyerah. Dengan skor 3-0, tim pertempuran Fei Li memenangkan putaran kedua. Namun, satu-satunya yang bertarung adalah Zhou Weiqing dan Crow. Di rumah peristirahatan tim pertempuran Dandun, salah satu pemuda berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya 2 master permata surgawi tahap si tingkat atas dari tim pertempuran Fei Li ini tidak mudah untuk dihadapi. Wanita muda yang duduk di ujung meja berkata dengan pasif, siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam 3 tahun? Pergi dan cari tahu usia mereka. Mungkin, ketika mereka mencapai tingkat kultivasi 5 permata, mereka akan menjadi ancaman bagi kita. Namun, untuk saat ini, mereka tidak cukup kuat. Dengan itu, pertarungan pagi berakhir, dan berbagai tim pergi untuk istirahat makan siang. Adapun anggota tim pertempuran Fei Li, mereka tidak berencana untuk kembali pada sore hari. Lin Tianao setuju sepenuh hati dengan saran Zhou Weiqing. Menonton tim pertempuran Baida sekarang hanya akan membingungkan mereka, dan tidak ada gunanya menonton. Pertarungan 3 hari kemudian adalah kuncinya. Di atas panggung, mereka akan dapat merasakan serangan terkuat musuh mereka. Memang, musuh, bukan lawan. Bagi tim pertempuran Fei Li, tim pertempuran Baida adalah musuh mereka. Mengikuti teman-temannya, Zhou Weiqing melihat sosok yang dikenalnya, yang telah muncul di hatinya berkali-kali selama 2 hari terakhir. Bing Er, Zhou Weiqing bergegas mendekat karena terkejut. Berhenti di sana jika kamu tidak ingin mati. Aura sedingin es, seperti embusan angin di tengah musim dingin, menghalangi jalan Zhou Weiqing. Melihat wajah yang dikenalnya, tatapan dingin di matanya, Zhou Weiqing tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sosok akrab yang muncul di depannya ini bukanlah Bing Er-nya, tapi Sangguan Suer, yang telah dia peluk dan cium hari itu, merebut ciuman pertamanya. Melihat Sangguan Bing Er, anggota lain dari tim pertempuran Fei Li mau tidak mau mulai. Secara alami, mereka semua mengira itu adalah Sangguan Bing Er. Namun, dengan sangat cepat, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dari apa yang mereka ketahui, Sangguan Bing Er tidak akan pernah berbicara dengan Zhou Weiqing dengan nada seperti itu. Lebih jauh lagi, wanita muda di depan mereka yang terlihat persis seperti Sangguan Bing Er ini, memancarkan aura dingin dan berbahaya yang menyebabkan rasa dingin menjalar di punggungnya. Itu adalah aura yang bisa mengancam nyawanya. Zhou Weiqing menarik napas dalam beberapa kali, tapi dia masih belum bisa tenang. Dia bertanya dengan cemas, di mana Bing Er? Sangguan Suer berkata dengan pasif, sejak Bing Er telah kembali ke rumah, dia secara alami tinggal di rumah. Saya datang ke sini untuk 2 hal, ini untuk Anda. Saat dia mengatakan itu, dia melemparkan sebuah cincin ke tangan Zhou Weiqing. Cincin ini adalah cincin yang berisi 2 Ice Bear, dan telah dipakai oleh Sangguan Bing Er. Bing Er memintaku untuk memberikan ini padamu. Dia juga memintaku untuk memberitahumu bahwa apapun yang terjadi,
kamu harus melakukan yang terbaik. Dia akan selalu menunggumu. Bab 252. Itu saja, Zhou Weiqing bertanya dengan penuh semangat. Seperti kata pepatah, lebih mudah untuk menghargai sesuatu setelah kehilangannya. Sebelumnya, ketika dia bersama Sangguan Bing Er setiap hari, meskipun dia sangat mencintainya, hanya setelah dia pergi, Zhou Weiqing benar-benar mengerti betapa pentingnya cinta yang tak terlupakan itu baginya. Alasan mengapa dia memilih untuk meredam keterampilannya untuk meningkatkan dirinya sendiri adalah karena dia ingin menghindari rasa sakit karena Bing Er tidak berada di sisinya. Sangguan Suer berkata dengan pasif, itu saja. Itu adalah hal pertama. Kedua, ayah berkata bahwa karena kamu masih junior, dia tidak akan menggertakmu, karena kita seumuran. Jika Anda ingin menikahi saudara perempuan saya, Anda harus menunggu sampai Anda memiliki kemampuan untuk mengalahkan saya. Mengalahkanmu. Dua bola cahaya meledak dari mata Zhou Weiqing. Bahkan dengan tingkat kultivasi Sangguan Suer, dia ketakutan dengan tatapan berapi-api di matanya. Sangguan Suer memberinya tatapan dingin, mengangkat kakinya untuk pergi. Namun, dia berhenti dan berkata dengan pasif, awalnya, ayah ingin kamu mengalahkannya, tetapi Bing Er mengancamnya dengan nyawanya, menyebabkan ayah berubah pikiran. Jangan kecewakan Bing Er. Dalam 10 tahun, jika Anda tidak dapat mengalahkan saya akan menemukan Anda dan membunuh Anda. Itu akan menghancurkan harapan Bing Er. Jika Anda dapat melewati turnamen Manik Surgawi dan memasuki Pulau Manik Surgawi, saya dapat memikirkan cara bagi Anda untuk bertemu Bing Er. Setelah mengatakan itu, Sangguan Suer pergi tanpa melihat ke belakang, menghilang ke dalam kerumunan dalam sekejap. Melihatnya pergi, Ye Pao Pao mau tidak mau berkata, itu saudara kembar Sangguan Bing Er, kan? Orang yang menamparmu terakhir kali. Mungkinkah tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi dari Bing Er? Weiqing, kenapa kamu tidak mencoba? Crow berkata dengan sungguh-sungguh, wanita itu sangat berbahaya, berkali-kali lebih berbahaya daripada Bing Er. Lin Tianao berkata dengan acuh tak acuh, aku bisa merasakan ancaman kematian darinya. Zhou Weiqing perlahan menghembuskan udara keruh di dadanya. Dia dengan hati-hati meletakkan cincin itu di jari tengah kirinya dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan mengalahkannya dalam waktu sesingkat mungkin, tetapi tidak sekarang. Ye Pao Pao bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Zhou Weiqing meliriknya dan berkata dengan senyum pahit, karena, dengan kekuatanku saat ini, aku jauh dari tandingannya. Putaran kedua kompetisi telah berakhir. Kali ini, Zhou Weiqing tidak keluar untuk berkeliaran. Sama seperti 3 hari yang lalu, setelah makan besar, dia kembali mengunci diri di kamarnya. Kali ini, dia tidak menambah jumlah air yang dia siapkan. Sebaliknya, itu persis sama seperti terakhir kali. Keterampilan tempering tidak hanya menghabiskan kekuatan fisik seseorang, tetapi juga semangat mereka. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu menghabiskan kekuatan hidup mereka. Jika dia tidak berhenti, kerusakan pada tubuhnya akan permanen. Bahkan dengan fisik Zhou Weiqing, dia harus melakukannya untuk mempertahankan kecakapan bertarungnya. Orang hanya bisa membayangkan betapa berbahayanya bagi Master Manik Surgawi biasa untuk menggunakan metode seperti itu. Kali ini, Zhou Weiqing telah memilih skill yang jarang dia gunakan sendiri, tetapi sangat kuat dalam hal kekuatan ofensif. Itu adalah keterampilan atribut angin yang telah disimpannya pada saat yang sama dengan pembelahan tata ruang, juga dari binatang surgawi panggung raja, dan juga dengan peringkat 10 bintang atau lebih. Jika dia memiliki lebih banyak waktu, Zhou Weiqing pasti tidak akan memilih untuk melunakkan kedua keterampilan ini terlebih dahulu. Bagaimanapun, mereka jauh lebih menguras energi surgawinya, dan misteri yang mendalam di belakang mereka jauh lebih rumit daripada keterampilan berperingkat bintang yang lebih rendah itu. Secara alami, menguras semangatnya juga akan jauh lebih besar. Namun, dia tidak punya pilihan lain sekarang. Jika bisa dikatakan bahwa dia ingin memperoleh kemenangan demi kemenangan di turnamen Manik Surgawi karena dia penasaran dengan Pulau Manik Surgawi, sekarang dia berjuang untuk Bing Er. Karena itu, dia harus mengubah dirinya menjadi Master Bat Surgawi 3 permata yang paling berbahaya dalam waktu sesingkat mungkin. Untuk melihat Bing Er, bahkan jika dia harus menggunakan perubahan iblis, dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Saat Zhou Weiqing hendak mulai berkultivasi, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar dari koridor di luar. Apakah Zhou Weiqing ada di sini? Zhou Weiqing, yang baru saja akan mulai berkultivasi, mau tidak mau mulai. Dia segera berdiri dan berjalan keluar. Ingatannya sangat bagus, tapi dalam ingatannya, sepertinya tidak ada suara wanita seperti itu. Kamar anggota tim pertempuran Fei Li semuanya bersebelahan, dan begitu Zhou Weiqing membuka pintu dan berjalan keluar, yang lainnya juga keluar. Namun, ekspresi mereka tidak sesantai Zhou Weiqing, semuanya serius. Itu karena pemilik suara itu hampir menjadi mimpi buruk mereka. Penyihir kecil berdiri di koridor hotel, mengenakan gaun hitam panjang. Dia memiliki senyum manis di wajahnya, rambutnya yang panjang disisir rapi di sisi kepalanya, terlihat sangat menggemaskan. Matanya yang besar dan indah tampak jernih dan cerah. Kulitnya yang semula putih ditonjolkan oleh gaun hitam, membuatnya tampak lebih halus. Tidak peduli bagaimana orang memandangnya, dia tampak seperti gadis kecil yang tidak berbahaya di sebelah.
Namun, ketika Lin Tianao dan yang lainnya melihatnya, wajah mereka jatuh. Di mata mereka, gadis kecil yang cantik ini tidak berbeda dengan binatang buas. Sebelumnya, ketika penyihir kecil Yuhan ini muncul, mereka hampir memusnahkan seluruh tim pertempuran Fei Li, meskipun saat itulah mereka semua dalam keadaan lemah. Namun, gadis kecil dengan atribut kegelapan dan iblis ini berada di tingkat budidaya 6 permata, dan kekuatannya begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun di tim pertempuran Fei Li yang akan menandinginya dalam pertarungan 1 lawan 1. Lin Tianao mengambil satu langkah maju ke sisi Zhou Weiqing. Meskipun dia tidak melepaskan perisai set perakitannya yang kuat, dia melepaskan permata surgawi dan permata surgawinya, mempersiapkan dirinya dalam posisi bertahan. Serangan penyihir kecil sangat aneh, dan hanya surga yang tahu kapan dia akan menyerang. Selain menjadi pemimpin tim pertempuran Fei Li, dia juga pengikut Zhou Weiqing. Penyihir kecil bahkan tidak melihat anggota tim pertempuran Fei Li yang gugup, yang hampir menyerang setiap saat. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada Zhou Weiqing, tersenyum saat dia bertanya, "Oi, apakah kamu Zhou Weiqing?" Zhou Weiqing mengangguk dan berkata, "Itu aku." Dari sudut pandang seorang pria, dia sangat tertarik pada wanita muda di depannya ini. Memang, selama dia adalah wanita cantik, dia pasti akan menarik minatnya. Namun, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang penyihir kecil. Lagi pula, dengan atribut iblisnya, dia pasti berasal dari sekte iblis surgawi. Fakta bahwa dia telah melukai anggota tim pertempuran Fei Li sebelumnya sudah cukup untuk membuat Zhou Weiqing tidak merasakan apa-apa selain permusuhan terhadapnya. Penyihir kecil terkikik dan berkata, "Bisakah kita berbicara secara pribadi?" Saat dia mengatakan itu, ekspresi memohon muncul di wajahnya. Jika bukan karena fakta bahwa setiap orang secara pribadi mengalami kekuatannya yang menakutkan, mereka akan tertipu oleh penampilannya yang menyedihkan. Namun, senyuman di wajah penyihir kecil membeku di detik berikutnya. Zhou Weiqing mengerutkan bibirnya dan berkata, "Mengapa kita perlu berbicara secara pribadi? Apakah Anda ingin meminjam benih saya?" Little Four tertawa terbahak-bahak, memberi Zhou Weiqing acungan jempol. Dia berpikir, Weiqing bocah kecil ini benar-benar tahu bagaimana mengatakan apapun. Meskipun yang lain tidak sejelas dia, ekspresi wajah mereka semua menjadi sedikit aneh. "Apa katamu?" Aura dingin keluar dari mata penyihir kecil. Tepat pada saat itu, seolah-olah secara kebetulan, kepala Fat Chat muncul dengan malas dari pelukan Zhou Weiqing. Melihat warna ungu tua di mata kucing gemuk, aura dingin di mata penyihir kecil menghilang, dan dia berkata dengan lembut, "Jangan menghinaku, oke? Sejak saya masih muda, tidak ada yang pernah berbicara kepada saya seperti itu. Aku hanya ingin bicara baik-baik denganmu. Anda adalah seseorang yang disukai Tianer, dan saya tidak akan melakukan apapun untuk Anda." Mendengar dia menyebut Tianer, mata Zhou Weiqing berkedip, mengalihkan pandangannya ke seluruh tubuh penyihir kecil. Dalam hatinya, dia berpikir, gadis kecil ini terlihat seperti loli kecil, tapi dia seperti telur rebus, hanya saja pantatnya agak menonjol. Dari segi penampilan, dia jelas lebih baik dari Ming Hua, bahkan mungkin setingkat dengan Bing Er. Dari kelihatannya, statusnya di sekte iblis surgawi seharusnya tidak rendah. "Baiklah, kalau begitu mari kita bicara. Silakan masuk." Zhou Weiqing menatap Lin Tianao, memberitahunya bahwa dia akan baik-baik saja. Lin Tianao mengerutkan alisnya, tapi tidak bergeming. Zhou Weiqing menepuk pundaknya dan berkata, "Percayalah, saya adalah orang yang takut mati, dan saya tidak akan bercanda dengan hidup saya." Lin Tianao mengangguk, melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar yang lain kembali ke kamar mereka. Untuk dirinya sendiri, dia kembali ke kamar di samping kamar Zhou Weiqing. Dia sangat akrab dengan kekuatan Zhou Weiqing, dan meskipun penyihir kecil kuat, tidak mungkin baginya untuk langsung membunuh Zhou Weiqing. Dengan hanya sebuah tembok yang memisahkan mereka, jika terjadi sesuatu, dia akan dapat bergegas untuk melindungi mereka. Dengan keadaan tim pertempuran Fei Li saat ini, jika penyihir kecil berani bergerak, itu tidak akan berakhir dengan baik. Penyihir kecil berjalan dengan santai ke kamar Zhou Weiqing, seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri. Dengan satu lompatan, dia melompat ke sofa dan duduk. Zhou Weiqing menutup pintu di belakangnya, duduk di tempat tidur. Meskipun dia percaya bahwa penyihir kecil tidak akan melakukan apapun padanya, dia tidak ingin duduk di sofa bersamanya. Seorang pria tidak akan berdiri di bawah tembok yang runtuh. Tentu saja, hanya dia yang berani menggunakan kata "pria" pada dirinya sendiri. "Bicaralah, mengapa kamu mencariku?" Zhou Weiqing bertanya dengan pasif, tidak mau repot-repot menyembunyikan ketertarikannya pada bokong kecil penyihir kecil, matanya berkeliaran dengan tidak hati-hati. Penyihir kecil terkikik dan berkata, "Sebenarnya, kamu benar. Aku memang di sini untuk meminjam benihmu. Jika Anda setuju, selain saya, Anda dapat memilih salah satu gadis di sekte setan surgawi kami. Selama Anda bisa membuat setidaknya satu dari mereka hamil, bahkan jika Anda tidak bergabung dengan sekte iblis surgawi kami, Anda akan tetap menjadi VIP kami. Sekte iblis surgawi kita selalu dipenuhi dengan keindahan. Itu seharusnya tidak terlalu sulit bagi Anda, bukan?" Zhou Weiqing menyeringai, matanya berubah menjadi cahaya mesum.
Namun, bagaimana jika aku hanya tertarik padamu? Tentu, saya dapat meminjam benih Anda, tetapi saya akan memilih Anda. Mengapa kita tidak mulai hari ini? Ayo, ayo, sayang kecil, ayo tutup pintunya dan buat bayi. Hehe. Saat dia mengatakan itu, dia melompat ke arah penyihir kecil. Puff penyihir kecil menghilang menjadi kepulan asap, dan Zhou Weiqing secara alami meleset. Ketika penyihir kecil muncul sekali lagi, dia sudah berada di depan pintu. Bab 253. Zhou Weiqing melompat ke arah penyihir kecil seperti iblis mesum, tapi dia dengan cepat berubah menjadi kabut dan menghindarinya. Kali ini, penyihir kecil tidak bisa lagi mempertahankan topengnya, dan cahaya dingin muncul di matanya. Zhou Weiqing, apakah kamu ingin mati? Zhou Weiqing tidak mengejarnya, malah bersandar di sofa dan berkata dengan pasif, sebelumnya, Ming Hua dan Ming Wu sama-sama ingin membunuhku. Saya tidak pernah berpikir bahwa Sekte Setan Surgawi Anda akan memiliki perasaan yang baik terhadap saya. Jika saya tidak salah, agar Kekaisaran Kalise dapat mengirim orang-orangnya ke sini, itu pasti karena mereka mendapat dukungan dari Kekaisaran Baida. Atau mungkin, Sekte Iblis Surgawi Anda mendukung Kekaisaran Baida, dan Kekaisaran Baida mendukung Kekaisaran Kalise, bukan? Anda harus tahu latar belakang saya. Ketika saya melihat Anda bersama dengan orang-orang Kekaisaran Kalise itu, ketika Anda menyakiti teman saya, kami tidak perlu bernegosiasi. Penyihir kecil berdiri di sana, senyum di wajahnya hilang, ekspresinya dingin. Melihat Zhou Weiqing, dia menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, tidak, tebakanmu tidak sepenuhnya benar. Anda benar, Kekaisaran Kalise memang didukung oleh kami, tetapi tidak ada hubungannya dengan Kekaisaran Baida. Bahkan jika kami ingin mendukung mereka, mereka tidak akan berani menerimanya. Adapun untuk mendukung Kekaisaran Kalise, itu demi turnamen Manik Surgawi tahun ini, tapi itu hanya untuk turnamen Manik Surgawi. Kita perlu mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Pulau Heavenly Bed. Di antara 5 Great Saint Lands, Sekte Iblis Surgawi kami sedang ditekan, dan kami adalah yang terlemah. Jika kita tidak memiliki gulungan peralatan konsolidasi tingkat tinggi yang cukup, tidak akan lama lagi kita semua Master Permata Surgawi atribut Iblis akan musnah. Jika Anda bersedia untuk bekerja dengan kami, saya bisa menjanjikan Anda itu. Setelah turnamen Manik Surgawi ini, kita tidak akan lagi berhubungan dengan Kerajaan Kalise. Mendengar kata-kata penyihir kecil, Zhou Weiqing terkejut. Itu karena dia bisa melihat ketulusan di matanya. Penyihir kecil melirik kucing gemuk, yang telah bersembunyi dari lengan Zhou Weiqing, sebelum melanjutkan, kali ini, kunjunganku ke kota Zongtian tidak ada hubungannya dengan turnamen Manik Surgawi, dan aku di sini khusus untuk mencarimu. Mengenai menyakiti temanmu terakhir kali, itu hanya kesalahpahaman. Pada saat itu, saya hanya merasakan aura binatang roh gunung salju surgawi berkembang dan hanya berniat untuk pergi dan menghancurkannya. Jika saya tahu bahwa dia adalah salah satu orang Anda, saya tidak akan melakukan apa-apa. Aku tidak takut untuk memberitahumu ini, tapi Sekte Iblis Surgawi kami sangat membutuhkan keturunan jahat generasi pertama yang bangkit. Sudah lebih dari 100 tahun sejak garis keturunan seperti itu muncul. Tanpa Master Permata Iblis yang kuat, kita tidak akan bisa bertahan. Hanya dengan keberadaan Master Permata Iblis kita dapat melawan tanah suci besar lainnya. Demi sekte kita, jika memungkinkan, kamu bisa memiliki tubuhku. Namun, aku adalah perawan suci dari Sekte Iblis Surgawi, dan aku harus menjaga kesucianku. Lagi pula, suamiku akan menjadi Master Sekte selanjutnya dari Sekte Iblis Surgawi. Jika Anda bersedia untuk bergabung dengan Sekte Setan Surgawi kami, dengan garis keturunan Master Permata Iblis Anda akan memiliki peluang sukses yang tinggi di masa depan. Sayangnya, Anda telah dipilih oleh Gunung Salju Surgawi, dan Sekte Iblis Surgawi kami tidak memiliki kekuatan untuk melawan Gunung Salju Surgawi. Karena itu, saya tahu bahwa Anda tidak mungkin bergabung dengan sekte kami. Saya hanya berharap bahwa kita tidak akan menjadi musuh. Kali ini, saya datang untuk mencari Anda secara pribadi, dengan harapan saya dapat menggunakan seni rahasia sekte kami untuk menukar persahabatan Anda, sehingga Anda dapat membantu meninggalkan benih harapan untuk Sekte Setan Surgawi kami. Melihat ekspresi tulus penyihir kecil, Zhou Weiqing mengerutkan alisnya dan berkata, itu tidak mungkin. Jika saya meminjamkan benih saya kepada Anda, anak itu akan menjadi anak saya. Saya tidak akan pernah meninggalkan anak saya tanpa ayah. Saya memang suka wanita cantik, tapi bukan berarti saya bisa menjadi kuda pejantan. Penyihir kecil terkikik dan berkata, apa salahnya menjadi kuda pejantan? Bukankah kalian semua menginginkan itu? Zhou Weiqing tiba-tiba bertanya, kalian semua telah mengatakan bahwa atribut iblis Master Permata Iblis sebanding dengan 3 atribut Sein. Artinya, sebagai Master Permata Iblis, jika saya menggunakan atribut iblis, 4 tanah suci besar lainnya tidak akan mempersulit saya. Penyihir kecil berpikir sejenak, lalu berkata, tidak apa-apa untuk memberitahumu, terima saja karena kamu berutang budi padaku. Agar 4 Great Saint Lands menerimanya, Master Permata Iblis tidak perlu menjadi Master Permata Iblis, tetapi dia harus dapat sepenuhnya mengendalikan perubahan iblisnya.
Lebih jauh lagi, semakin murni garis keturunan dari Master Permata Iblis, semakin besar kemungkinan dia bisa mengendalikan perubahan iblisnya. Zhou Weiqing bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak orang di Sekte Iblis Surgawi yang mampu mengendalikan perubahan iblis mereka. Penyihir kecil memelototinya dengan putus asa dan berkata, itu adalah rahasia sekte kami, menurutmu apakah aku akan memberitahumu? Kecuali Anda bersedia bergabung dengan sekte kami. Zhou Weiqing, bagaimanapun juga, kamu tidak dapat mengubah fakta bahwa kamu adalah seorang Master Permata Iblis. Kita semua Master Permata Iblis hanya bisa melindungi diri kita sendiri jika kita bekerja sama. Jika tidak, Anda hanya akan menjadi bidat di mata guru Bet Surgawi lainnya. Jika Anda bersedia menyerahkan Gunung Salju Surgawi dan bergabung dengan sekte kami, saya dapat membuat keputusan. Anda tidak perlu menandatangani kontrak atau segel apapun, selama Anda dapat mengembangkan teknik rahasia sekte kami hingga Anda dapat sepenuhnya mengontrol perubahan iblis Anda, Saya akan menikah dengan Anda, dan Anda akan menjadi yang pertama dalam antrean ke posisi pemimpin sekte. Saat dia berbicara sampai saat itu, wajahnya memerah. Kamu harus tahu bahwa meskipun sekte iblis surgawi kita adalah yang terlemah dari 5 tanah suci besar, kita masih memiliki warisan 1000 tahun. Setelah menjadi pemimpin sekte, Anda akan dapat memiliki salah satu kekuatan teratas di seluruh daratan. Melihat wajahnya yang memerah, Zhou Weiqing berkata dengan serius, saran Anda sangat menggoda. Saya benar-benar ingin memiliki kekuatan Great Saint Lens. Jika itu adalah tanah suci besar lainnya, mungkin saya akan setuju. Namun, sekte iblis surgawi berbeda, karena Anda tidak bisa berjalan di bawah matahari. Kamu, penyihir kecil berkata dengan marah, apa yang kamu inginkan untuk membantu kami? Zhou Weiqing berkata dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, aku tidak bisa membantumu dengan masalah seperti itu, aku sudah punya pacar. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk mengecewakannya. Penyihir kecil meludah dengan jijik dan berkata, jangan beri aku itu. Ming Hua sudah memberitahuku bahwa kamu cabul. Apa gunanya mencoba terdengar begitu bermartabat? Zhou Weiqing tersenyum tipis dan berkata, seperti yang saya katakan, saya memang cabul, tapi saya pasti tidak akan menjadi kuda pejantan. Saya dapat merasakan ketulusan Anda, dan saya juga percaya bahwa selama saya memberi Anda persyaratan apapun, Anda akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Namun, saya benar-benar tidak dapat membantu Anda dengan masalah ini. Satu-satunya hal yang bisa saya janjikan kepada Anda adalah bahwa di masa depan, selama Anda tidak membantu Kekaisaran Kalise, kami tidak akan menjadi musuh. Adapun apakah kita bisa berteman atau tidak, itu akan tergantung pada masa depan. Penyihir kecil cemberut dengan marah dan berkata, sebagai Master Permata Iblis dari generasimu, bukankah kamu menginginkan metode kultivasi dari atribut iblis? Lagi pula, itu adalah atribut yang kuat pada level yang sama dengan 3 atribut Sein. Jika digunakan dengan benar, kekuatan membunuh atribut iblis bahkan lebih besar dari 3 atribut Sein. Zhou Weiqing menyeringai dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak menginginkannya? Namun, untuk mendapatkan sesuatu, seseorang harus membayar harga yang setara. Lagi pula, pai daging yang jatuh dari langit terlalu sulit didapat. Karena itu, saya tidak membutuhkan teknik rahasia Anda. Jika tidak ada yang lain, Anda bisa pergi sekarang. Oh benar, saya harus mengingatkan Anda bahwa karena Anda telah mengirim seseorang untuk mewakili Kekaisaran Kalise, jika kita bertemu di turnamen Manik Surgawi, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Penyihir kecil mendengus dan berkata, tidak menunjukkan belas kasihan. Jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Anda hanya berada di tingkat kultivasi 3 permata. Suatu hari, kamu akan datang memohon padaku. Zhou Weiqing tersenyum tipis dan berkata, saya akan menunggu hari itu datang. Penyihir kecil mendengus marah sebelum berbalik dan pergi. Setelah penyihir kecil pergi, Zhou Weiqing duduk di sana, cahaya bijaksana di matanya. Hari ini, penyihir kecil datang untuk menemukannya, dan sepertinya dia hanya mencoba mengikatnya. Namun, sebenarnya, dia telah memberi banyak informasi kepada Zhou Weiqing. Hal yang paling penting adalah kelangsungan hidup Sekte Iblis Surgawi sangat sulit. Seperti yang dikatakan penyihir kecil, dia hanyalah Master Bet Surgawi 3 permata, dan Sekte Iblis Surgawi benar-benar mengirim putri suci mereka untuk mengikatnya. Mereka bahkan telah menjanjikan begitu banyak syarat kepadanya. Tentu saja, ini karena bakatnya tidak buruk, tetapi juga membuktikan bahwa Sekte Iblis Surgawi berada dalam situasi yang buruk. Jika itu salah satu dari tanah suci besar lainnya, mereka pasti tidak akan menurunkan diri untuk datang menemukannya. Adapun teknik rahasia atribut iblis yang disebutkan penyihir kecil, Zhou Weiqing secara alami ingin mendapatkannya. Namun, apa yang penyihir kecil tidak tahu adalah bahwa atribut iblisnya berbeda dari Master Heavenly Bats lainnya. Itu bukan sesuatu yang dia bangkitkan, melainkan berasal dari manik-manik hitam. Apa warisan yang diberikan tasbih hitam kepada Zhou Weiqing? Bahkan sekarang, Zhou Weiqing masih belum sepenuhnya memahaminya. Setidaknya, dia bisa yakin akan satu hal, keterampilan melahap yang sudah dimiliki oleh atribut iblisnya adalah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, dan bukan sesuatu yang telah dia kembangkan.
Selanjutnya, hari itu ketika dia membantu Fat Jet naik level, atribut iblisnya telah berubah sekali lagi. Karena itu, dia tidak memiliki keinginan kuat untuk teknik rahasia Sekte Iblis Surgawi. Setelah berpikir sejenak, emosi Zhou Weiqing menjadi tenang. Melirik Fat Jet, yang sedang berbaring di tempat tidur dengan mata terpejam, dia mengerti bahwa dengan tingkat kekuatannya saat ini, tidak ada gunanya memikirkan situasi 5 Great Saint Lands. Yang paling penting adalah menaikkan level kultivasinya. Sekali lagi, penempaan skill dimulai, dan lampu hijau tajam menerangi kamar Zhou Weiqing. Setelah penempaan ren tata ruang sebelumnya, Zhou Weiqing telah menyadari bahwa penempaan berkelanjutan sebanyak 3.000 kali tidak hanya membantunya untuk memahami misteri keahliannya, tetapi juga membantu energi surgawinya meningkat beberapa kali. Lagi pula, dia baru saja memasuki tahap pertama energi surgawi Sen, tetapi samar-samar dia bisa merasakan bahwa energi surgawinya sudah maju menuju tahap tengah tahap pertama. Tingkat peningkatan energi surgawi seperti itu bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Keuntungan dari teknik Dewa Abadi perlahan-lahan menunjukkan dirinya. Dengan kepergian Bing Er, tekanan yang diberikan Sangguan Tianyu kepadanya membuat Zhou Weiqing merasa tidak terlalu takut akan rasa sakit saat menembus titik akupuntur kematiannya. Selama dia memiliki energi surgawi yang cukup, dia tidak akan ragu untuk mulai mengolah bagian ketiga dari teknik Dewa Abadi. Terus menerobos titik akupuntur kematian. Bab 254. 3 hari lagi berlalu, dan sudah waktunya untuk putaran ketiga turnamen Manik Surgawi dimulai. Hari ini, Plaza Zongtian ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, dan sebagian besar diskusi adalah tentang pertarungan terpenting hari itu. Itu adalah pertarungan antara dua kerajaan besar dari wilayah barat daratan. Ini juga merupakan pertarungan terpenting sebelum masuk 8 besar. Lagi pula, 4 tim unggulan tidak akan bergerak di babak penyisihan. Selain itu, Kekaisaran Feili dan Kekaisaran Baida adalah musuh bebuyutan, dan mudah untuk membayangkan seberapa intens pertarungan ini nantinya. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Dalam 2 putaran sebelumnya, tim pertempuran Feili hanya mengirimkan 4 anggota. Namun, hari ini, semuanya hadir. Selain Sangguan Bing Er, yang dibawa pergi oleh Sangguan Tianyu, Zhou Weiqing, Drunken Bao, Crow, Little Four, Xiao Yan dan Ye Pao Pao semuanya hadir. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mengumpulkan kemenangan mereka dari putaran kompetisi sebelumnya. Di antara mereka, Ye Pao Pao bertaruh paling banyak. 500.000 koin emasnya telah berubah menjadi 650.000 koin emas, sementara 400.000 koin emas Zhou Weiqing telah berubah menjadi 520.000 koin emas. Anggota tim lainnya juga memiliki kemenangan mereka sendiri. 7 anggota tim pertempuran Feili tidak ragu untuk mempertaruhkan seluruh kemenangan mereka lebih dari 1 juta koin emas pada diri mereka sendiri. Ini bukan hanya karena mereka percaya diri, tetapi juga karena itu adalah bentuk motivasi untuk diri mereka sendiri. Performa tim pertempuran Baida di 2 ronde sebelumnya juga cukup berpengalaman. Mereka telah menyerah pada tim unggulan, tim pertempuran Dandun, dan dalam pertarungan lainnya, mereka hanya mengirimkan 2 anggota, dan mereka dengan mudah mengalahkan tim pertempuran K.O. yang bahkan belum pernah bertemu dengan tim pertempuran Feili. Belum menambah kekuatan kedua kerajaan, peluang untuk pertarungan hari ini hampir sama. Untuk tim pertempuran Feili, peluangnya adalah 1 banding 1,8, dan untuk tim pertempuran Baida, peluangnya adalah 1 banding 1,9. Alasan mengapa tim pertempuran Baida tertinggal adalah karena mereka mendapat tempat kelima di turnamen sebelumnya. Alasan lain adalah bahwa di turnamen sebelumnya, tim pertempuran Feili tidak memiliki semua anggotanya. Saat anggota tim pertempuran Feili memasang taruhan mereka untuk pertarungan hari ini, sebuah tim berpakaian kuning berjalan mendekat. Pola perak dibordir di jubah kuning mereka, dan di masing-masing dada mereka, ada simbol perak yang terlihat seperti beban. Ketika anggota tim pertempuran Feili melihat mereka berjalan mendekat, suasana langsung dipenuhi dengan bau mesiu. Itu karena pendulum perak adalah simbol Kekaisaran Baida, seperti perisai salib dan pedang Kekaisaran Feili. Tanpa pertanyaan, pria berjubah kuning ini adalah anggota tim pertempuran Baida. Kedelapan pria berpakaian kuning berjalan ke tim pertempuran Feili dan berdiri di depan mereka. Mereka juga ada di sini untuk memasang taruhan mereka, dan tatapan pemimpin tertuju pada Lin Tianao. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, "Bro Tianao, sudah lama sekali. Dari kelihatannya, kamu adalah pemimpin tim pertempuran Feili kan?" Orang ini tinggi dan kokoh, setengah kepala lebih tinggi dari Lin Tianao. Hanya saja dia tidak terlihat sekokoh Lin Tianao. Dia memiliki alis yang tebal dan mata yang besar, tetapi bibirnya sedikit tipis, membuat orang merasa keras. Tangannya sangat lebar, persendiannya menonjol, dan seluruh tubuhnya memancarkan perasaan yang sangat gagah dan tajam, membentuk kontras yang tajam dengan penampilan tenang dan pendiam Lin Tianao. Lin Tianao berkata dengan sungguh-sungguh, "Memang, akulah pemimpinnya. Lang Xie, sudah lama sekali." Mereka berdua berjabat tangan, dan saat tangan mereka tergenggam erat, anggota tim pertempuran Baida dan Feili merasa seolah-olah udara di sekitar mereka akan meledak.
Di sekitar tangan mereka yang tergenggam, bahkan ada sedikit distorsi cahaya. Setelah 3 detik penuh, seolah-olah mereka memiliki pemahaman diam-diam, mereka melepaskan tangan mereka pada saat bersamaan. Di permukaan, sepertinya tak satu pun dari mereka kalah, dan ekspresi mereka tidak berubah. Lang Xie mempertahankan senyum tipis di wajahnya saat dia berkata, "Bro Tianao, mari kita bertemu di atas panggung." Setelah mengatakan itu, tatapannya menyapu anggota tim pertempuran Fei Li di sekitar Lin Tianao, sebelum dia melangkah ke meja taruhan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku bertaruh 1 juta koin emas pada tim pertempuran Baida." Mabuk Bao beringsut ke sisi Lin Tianao dan berkata dengan lembut, "Bos, dia hanya mencoba untuk pamer." Lin Tianao berkata dengan pasif, "Dia benar, mari kita bertemu di atas panggung. Ayo pergi." Meski pertarungan belum dimulai, bau mesiu di kedua sisi sudah pekat. Saat kedua belah pihak berjalan melewati satu sama lain, mereka dapat dengan jelas merasakan permusuhan yang intens dari satu sama lain. Dari 7 anggota tim pertempuran Fei Li, hanya Zhou Weiqing yang bukan dari kekaisaran Fei Li. Namun, bahkan dia terpengaruh oleh kegembiraan rekan satu timnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka semua berada dalam keadaan yang berbeda dari biasanya, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan kegembiraan. Selain kegembiraan, ada juga keinginan kuat di hati mereka, dan mata mereka semua merah. Bahkan Lin Tianao, yang paling stabil di antara mereka, tampaknya berjalan dengan penuh semangat, memimpin timnya kembali ke rumah peristirahatan tim pertempuran Fei Li. Begitu mereka duduk, Little Four berkata dengan penuh semangat, "Bos, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ayo bunuh mereka." Tanpa dorongan apapun, anggota tim pertempuran Fei Li lainnya sudah berteriak penuh semangat. Lin Tianao berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya hanya ingin memberitahu semua orang bahwa di semua turnamen Heavenly Bet sebelumnya, selama kita telah bertemu dengan tim pertempuran Baida, tidak pernah ada waktu di mana darah tidak tertumpah. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan, dan kedua belah pihak memiliki orang-orang yang telah kehilangan nyawa mereka di panggung turnamen permata surgawi. Demi kemuliaan kekaisaran kita, pertarungan hari ini, bahkan jika kita harus menumpahkan darah terakhir kita, kita tidak boleh kalah. Untuk kemuliaan kekaisaran kita." Selain Zhou Weiqing, anggota tim lainnya berteriak serempak. Semua tim lain di rumah peristirahatan mereka yang sedang mempersiapkan pertarungan dapat dengan jelas mendengar teriakan marah mereka. Adapun anggota tim pertempuran Baida yang sedang berjalan kembali ke rumah peristirahatan mereka, mereka secara alami juga mendengarnya. Lang Xie mendengus dingin, berteriak ke arah langit, "Kemenangan Baida." Anggota tim pertempuran Baida lainnya di belakangnya juga berteriak marah. Anggota skuadron lain tidak bisa menahan senyum. Kompetisi bahkan belum dimulai, tetapi 2 karakter utama dari acara hari ini sudah penuh energi. Tanpa diragukan lagi, ini akan menjadi pertempuran hidup dan mati seperti Mars yang bertabrakan dengan bumi. Mata Lin Tianao menyipit, dan tinjunya terkepal erat. "Bos, biarkan aku pergi dulu." Drunken Bao berkata dengan tidak sabar. "Lukaku sudah sembuh. Bahkan jika saya terluka, saya pasti bisa membunuh bocah Baida." Lin Tianao menunduk, menatap tinjunya yang terkepal. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Untuk pertarungan hari ini, saya akan menyerahkan komando kepada Weiqing. Saat ini, saya tidak lagi bisa menjaga kepala tetap dingin. Weiqing, kamu akan bertanggung jawab atas formasi." "Saya." Zhou Weiqing mulai. Dia tidak mengira Lin Tianao mengatakan hal seperti itu padanya. Adapun anggota tim pertempuran Fei Li, termasuk Lin Tianao sendiri, semua 6 pasang mata tertuju padanya. Mereka seperti binatang buas yang kepanasan, dan Zhou Weiqing merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Pemimpin, ini bukan tugas yang baik untukku. Pertama, saya perlu mengkonfirmasi satu hal. Apakah Anda semua benar-benar bersedia mendengarkan pengaturan saya? Tidak peduli siapa yang saya pilih untuk bertarung, tidak ada orang lain yang akan keberatan." Lin Tianao mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, "Aku bisa menjamin itu. Sekarang, Anda adalah pemimpinnya, dan siapapun yang Anda pilih untuk dilawan, kami akan mendengarkan Anda." Zhou Weiqing melanjutkan, "Termasuk taktik pertempuran. Dengarkan pengaturan saya." Mabuk Bao menjadi sedikit cemas. "Weiqing, jangan banyak bicara omong kosong. Cepat dan aturlah." Zhou Weiqing mengangguk, menoleh ke Lin Tianao dan berkata, "Pemimpin, jika itu kamu, dengan pikiranmu saat ini, siapa yang akan kamu kirim untuk pertarungan pertama?" Lin Tianao berpikir sejenak, lalu berkata, "Jika tidak ada yang terluka, aku pasti akan mengirim Xiao Yan. Lagi pula, kekuatannya adalah yang kedua setelah kekuatanku. Pertarungan pertama adalah kemenangan bagi kedua belah pihak, dan itu sangat penting untuk moral mereka. Semua orang berharap untuk memiliki awal yang baik." Zhou Weiqing tersenyum tipis dan mengangguk, berkata, "Baiklah. Untuk pertarungan pertama, Ye Pao Pao, kamu akan bertarung." "Apa?" Hampir semua orang berseru kaget, menatap Zhou Weiqing dengan mata terbelalak. Tanpa pertanyaan, di antara mereka bertujuh, Ye Pao Pao adalah yang terlemah. Meskipun dia berada di tingkat kultivasi 4 permata, dia masih bukan tandingan Zhou Weiqing dan Gagak 3 permata.
Apalagi yang lainnya. Meskipun Ye Pao Pao juga sangat ingin bertarung, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan dikirim untuk pertarungan yang begitu penting. Setelah beberapa saat terkejut, Ye Pao Pao sangat gembira. Dalam satu langkah, dia bergegas ke depan Zhou Weiqing dan berkata, "Weiqing, mulai sekarang kamu adalah kakakku. Jangan khawatir, bahkan jika aku mati, aku akan memastikan kemuliaan kerajaan kita menyala terang di atas panggung. Bahkan jika aku harus membayar harganya dengan nyawaku, aku pasti akan memenangkan pertarungan ini." Sementara Ye Pao Pao bersemangat, Drunken Bao cemas. Menurut apa yang dikatakan Lin Tianao, luka Xiaoyan belum sepenuhnya sembuh, sementara dia hampir pulih sepenuhnya. Sebagai Master Permata Surgawi tahap Zun tingkat menengah, dia harus menjadi yang pertama bertarung. Namun, Zhou Weiqing telah mengatur agar Ye Pao Pao bertarung terlebih dahulu. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Menyerang ke depan, dia mendorong Ye Pao Pao ke samping, mencengkeram kerah baju Zhou Weiqing dan berkata dengan marah, "Weiqing, aku tidak pernah menyinggung perasaanmu kan? Mengapa kamu tidak membiarkanku bertarung dulu?" Zhou Weiqing memelototinya dengan putus asa. "Kamu pemimpinnya, dan aku pemimpinnya. Karena kalian berdua telah setuju untuk membiarkanku bertarung terlebih dahulu, maka kalian harus mendengarkan pengaturanku." Lin Tianao berkata dengan sungguh-sungguh, "Weiqing, ini terlalu penting, kamu." Zhou Weiqing mendorong Mabuk Bao ke samping. Dalam hal kekuatan, Drunken Bao bukan tandingannya. Berjalan di depan Ye Pao Pao, Zhou Weiqing berkata dengan serius, "Senior, dalam pertarungan ini, kamu harus menderita. Demi kemenangan terakhir, saya ingin tahu apakah Anda dapat mengabaikan harga diri Anda." Ye Pao Pao mulai. "Apa maksudmu?" Bab 255. Zhou Weiqing berkata dengan sungguh-sungguh, "Untuk pertarungan pertama, saya ingin Anda menunjukkan perlawanan. Akan lebih baik jika Anda dapat dengan cepat menggunakan semua energi surgawi Anda untuk melepaskan semua keterampilan Anda sebelum mundur. Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah memastikan bahwa Anda tidak terluka sama sekali." Apa? Dibandingkan dengan pertarungan pertama, ketika Zhou Weiqing mengirim Ye Pao Pao untuk pertarungan pertama, kali ini, semua orang bahkan lebih terkejut, sangat terkejut hingga mereka bahkan tidak bisa berbicara. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa Zhou Weiqing benar-benar ingin pertarungan pertama dibatalkan. Zhou Weiqing dapat merasakan keterkejutan, kebingungan, dan kemarahan di kerumunan, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika tujuan kita kali ini hanya untuk mengalahkan tim pertempuran Baida dan masuk 8 besar, maka dengan rencana awal kita akan dapat untuk mengalahkan tim pertempuran Baida dan masuk 8 besar. Berdasarkan rencana awal pemimpin kami, saya yakin kami memiliki kemampuan untuk menang. Saya tidak meragukan keinginan semua orang untuk menang. Namun, apakah tujuan kita hanyalah tempat ke-8? Tidak. Tujuan kami adalah masuk 4 besar, untuk bisa masuk ke Heavenly Bed Island. Karena itu, untuk pertarungan hari ini melawan tim pertempuran Baida, kita harus menggunakan strategi kita. Masih ada waktu sebelum pertarungan dimulai, dan saya akan menjelaskan rencana saya secara singkat. Jika semua orang setuju, kita bisa melanjutkan. Jika tidak, saya akan mengembalikan perintah kepada pemimpin kita. Rencanaku seperti ini." Dengan sangat cepat, seluruh rumah peristirahatan tim pertempuran Fei Li menjadi tenang. Saat dia menjelaskan rencananya, Zhou Weiqing telah menggunakan spatial sakles miliknya untuk memblokir semua suara dari dunia luar. Pada saat ini, jika ada yang bisa melihat situasi di rumah peristirahatan tim pertempuran Fei Li, mereka akan dapat melihat bahwa wajah setiap anggota dipenuhi dengan segudang ekspresi, dari kebingungan menjadi syok, dan kemudian dari syok menjadi fanatisme. Cara mereka memandang Zhou Weiqing telah berubah dari memandang orang gila menjadi tatapan aneh, sebelum akhirnya berubah menjadi pujian. Hari ketiga turnamen Heavenly Bed telah resmi dimulai. Namun, penonton pun tidak terlalu memperhatikan beberapa pertarungan pertama. Dikatakan bahwa keuntungan taruhan hari ini telah meningkat secara eksponensial, terutama untuk pertarungan antara tim pertempuran Fei Li dan tim pertempuran Baida. Tentu saja, tidak peduli pihak mana yang menang, pejabat Kekaisaran Zongtian masih akan mendapat untung besar. Satu persatu, pertarungan berakhir, dan suasana seluruh stadion menjadi semakin hidup. Ketika juri mengumumkan bahwa pertarungan antara tim pertempuran Fei Li dan tim pertempuran Baida akan dimulai, kerumunan di Plaza Zongtian meledak menjadi sorakan yang menggelegar. Bahkan di Kekaisaran Zongtian, jumlah Master Manik Surgawi sangat kecil dibandingkan dengan jumlah rakyat jelata yang sangat banyak. Namun, rakyat jelata Kekaisaran Zongtian memiliki tingkat penglihatan yang jauh lebih tinggi daripada kekaisaran lainnya, dan mereka secara alami mendambakan pertandingan yang mengasyikkan. Sangat disayangkan final turnamen Heavenly Bed akan selalu diadakan di Heavenly Bed Island. Mereka tidak akan pernah bisa melihat pertandingan antara 4 tim unggulan. Oleh karena itu, mereka semua menantikan untuk melihat beberapa pertandingan seru di babak penyisihan. Hanya ketika kedua belah pihak seimbang dan memiliki keterampilan tingkat tinggi, pertandingan seperti itu akan terjadi. Siapa yang tidak tahu tentang dendam antara Kekaisaran Fei Li dan Kekaisaran Baida? Ye Pao Pao mewakili Kekaisaran Fei Li saat dia perlahan naik ke atas panggung. Saat ini,
Ekspresinya tenang, dan dari matanya, tidak ada yang bisa melihat perubahan emosinya. Adapun Kekaisaran Baida, itu adalah seorang wanita muda yang naik ke atas panggung. Dia tampak berusia sekitar 26 atau 27 tahun, dengan penampilan biasa, bahkan mungkin sedikit tua sebelum waktunya. Rambutnya kering dan kuning, dan dia pasti tipe gadis yang tidak akan menarik minat pria manapun. Namun, matanya sangat istimewa. Ada perasaan yang dalam dan suram di matanya. Langkah kakinya ringan, dan saat dia menaiki panggung, tidak ada suara sama sekali, seolah-olah ada roh yang melayang dari bawah panggung. Melihat wanita muda itu dengan jelas, Ye Pao Pao tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak mengagumi penilaian Zhou Weiqing. Tanpa pertanyaan, wanita muda di depannya ini pasti salah satu dari sedikit teratas di seluruh tim pertempuran Baida. Seperti yang dikatakan Lin Tianao, menghadapi pertarungan seperti itu, tidak peduli apakah itu dia atau Lang Xie, mereka berdua sangat bersemangat untuk memenangkan pertarungan pertama. Sayangnya, kali ini, pemimpin tim pertempuran Fei Li bukanlah Lin Tianao, melainkan Zhou Weiqing. Ketika Lang Xie melihat lawannya adalah Ye Pao Pao, ekspresinya berubah. Dia jelas bahwa pertarungan antara tim pertempuran Baida dan tim pertempuran Fei Li ini harus menjadi pertarungan antara Master Permata Surgawi Panggung Zun tingkat menengah 5 permata. Dalam pertarungan sebelumnya, Ye Pao Pao pernah bertarung sebelumnya, tapi dia hanya seorang Master Bat Surgawi 4 permata. Namun, keterkejutan Lang Xie hanya berlangsung sebentar sebelum menghilang. Lagi pula, Zhou Weiqing dan Crow adalah Master Manik Surgawi 3 permata, dan mereka bisa bersinar dengan sangat cemerlang. Itu tidak berarti bahwa Master Bat Surgawi 4 permata tidak akan mampu menyamai Master Bat Surgawi 5 permata. Mungkinkah orang Ye Pao Pao ini juga memiliki beberapa keterampilan rahasia yang belum dia gunakan? Lang Xie telah melakukan penelitiannya pada tim pertempuran Fei Li, dan menurutnya, ancaman terbesar adalah pemimpin mereka, Lin Tianao. Jika dia bertarung melawan Lin Tianao, kekuatan mereka hampir sama, mungkin Lin Tianao bahkan mungkin lebih kuat darinya. 3 tahun yang lalu, Lin Tianao baru saja mencapai tahap 4 permata, dan majelis perisai 4 set miliknya telah meninggalkan kesan mendalam pada tim pertempuran Baida. Namun, 3 tahun lalu, tim pertempuran Baida belum pernah bertemu dengan tim pertempuran Fei Li. Dengan demikian, mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan sejati Lin Tianao di atas panggung. Lang Xie adalah orang yang berhati-hati, dan dia menganggap pertarungan Lin Tianao sebagai kekalahan mereka. Namun, dia yakin bisa memenangkan pertarungan pertama. Namun, sebagai pemimpin, dia tidak akan menjadi yang pertama bertarung. Dia yakin pertarungan akan berlanjut ke pertarungan kelima, dan 2 pertarungan terakhir akan menjadi faktor penentu. Selama mereka bisa memenangkan 2 pertarungan pertama, dan memaksa Lin Tianao keluar di pertarungan keempat, bahkan jika mereka kalah di pertarungan keempat, mereka masih bisa memenangkan pertarungan kelima. Namun, barisan Lin Tianao jauh di luar dugaannya. Ye Pao Pao ini hanya pada tahap 4 permata, berapa banyak kekuatan yang dia miliki. Saat Lang Xie sedang memikirkan langkah selanjutnya, pertarungan di atas panggung dimulai. Tim pertempuran Fei Li, Ye Pao Pao. Tim pertempuran Baida, Qing Qian. Anggota perempuan dari tim pertempuran Baida ini memiliki nama yang sangat aneh. Begitu juri mengumumkan dimulainya pertarungan, Ye Pao Pao segera melancarkan serangannya. Dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghemat energi langitnya, dan hal pertama yang dia lakukan adalah melepaskan keahliannya. Suhu di udara anjlok, dan keterampilan pembekuan Ye Pao Pao menyebar ke arah Qing Qian. Dengan skill efek seluas itu, tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Di bawah kendali Ye Pao Pao yang tak henti-hentinya, suhu di udara anjlok. Pada waktu bersamaan, di depannya, 3 perisai es terbentuk berturut-turut, dan Ye Pao Pao mundur dengan cepat. Peralatan konsolidasi permata fisiknya lengkap, dan stafnya ada di tangan. Energi surgawinya bergabung dengan peralatan konsolidasinya menjadi satu, meningkatkan kekuatan tempurnya secara maksimal. Tanpa pertanyaan, rangkaian tindakan Ye Pao Pao sudah dianggap cukup baik di mata guru Bat Surgawi biasa manapun. Menghadapi lawan yang tidak dikenal, dia mampu bereaksi dalam waktu sesingkat mungkin, memberi dirinya lebih banyak waktu untuk bereaksi. Namun, di mata pembangkit tenaga listrik seperti Lang Xie, tindakan Ye Pao Pao hanya bisa digambarkan buruk. Tidak ada kualitas penebusan sama sekali. Alasannya sederhana, energi surgawi Ye Pao Pao telah terkuras habis dari tindakannya. Adapun Qing Qian, yang berlawanan dengan Ye Pao Pao, dia telah melepaskan permata surgawinya. Terhadap tindakan Ye Pao Pao, dia sepertinya tidak keberatan sama sekali. Lagi pula, skill Rapid Frost memang akan memengaruhinya, tetapi selama dia melepaskan energi surgawinya untuk menjaga suhu darinya, efek dari skill Rapid Frost akan sangat berkurang. Ini terutama terjadi ketika ada perbedaan besar dalam energi surgawi di antara kedua belah pihak. Di sekitar pergelangan tangan Qing Qian, 5 permata fisik muncul. Permata fisik Dragonstone Jade, yang mewakili agility, bersinar dengan cahaya hijau pucat. Qing Qian menatap Ye Pao Pao dengan jijik, yang telah melepaskan perisai esnya.
Mengangkat tangan kirinya, cahaya redup melesat ke arah Ye Pao Pao, membentuk jembatan yang terhubung ke tubuhnya. Seni kutukan. Meskipun Ye Pao Pao tidak mengetahui efek pasti dari keterampilan Qing Qian, dia yakin bahwa itu adalah salah satu seni kutukan atribut kegelapan. Tanpa pertanyaan, gadis sederhana di depannya ini memiliki atribut kegelapan. Ekspresi aneh muncul di wajah Ye Pao Pao. Tindakannya benar-benar tidak bisa dipahami. Dengan mengangkat tangan kanannya, ketiga perisai es di depannya meluncur ke depan. Menuju seni kutukan Qing Qian, dia tampaknya tidak memiliki niat untuk membela diri. Pada saat yang sama, lapisan es telah terbentuk di atas panggung karena skill pembekuan miliknya, dan ketiga perisai es meluncur ke depan, kecepatan mereka tidak melambat sama sekali. Bayangan hitam dengan cepat menyelimuti tubuh Ye Pao Pao, dan Ye Pao Pao merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia merasakan hubungannya dengan peralatan konsolidasinya melemah, dan tubuhnya tampak sedikit melambat. Penonton dapat melihat bahwa setelah terkena seni kutukan, sebuah tato hitam muncul di atas kepala Ye Pao Pao. Di rumah peristirahatan, Zhou Weiqing bergumam pada dirinya sendiri, kutukan lambat, mampu mengurangi kecepatan musuh dan energi surgawi, keterampilan atribut kegelapan dengan peringkat bintang 5. Lumayan untuk mengendalikan musuh. Tentu saja, Slow Curse Art ini tidak setingkat dengan Curse of Doom yang dia simpan. Melihat tiga perisai es meluncur ke arahnya, Qing Qian mendengus dingin, dan dengan ketukan kakinya, dia melompat ke udara. Permata fisiknya adalah agility, dan dalam hal kecepatan dan lompatan, dia secara alami luar biasa. Namun, apa yang tidak diharapkan siapapun adalah saat Qing Qian melompat ke udara, tiga perisai es yang meluncur ke arahnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi kabut es yang naik ke udara. Gelombang kejut dari ledakan menyebabkan tubuh Qing Qian terbang lebih tinggi ke udara. Kabut es menyelimuti seluruh tubuhnya. Bab 256. Meskipun Ye Pao Pao telah diserang oleh kutukan kelesuan, dia telah mempersiapkan taktiknya dengan baik. Ketika tiga perisai es meledak di bawah kendalinya, dia telah melepaskan skill pembekuan cepat lainnya ke udara. Sama seperti itu, kabut es dalam jumlah besar mulai membeku di sekitar Qing Qian. Penonton dapat dengan jelas melihat bahwa di langit, balok es besar secara bertahap terbentuk, dan di dalam balok es ini, ada cahaya hitam pekat. Asteris boom asteris balok es jatuh ke tanah. Ye Pao Pao maju selangkah, tiba di depan balok es. Tanpa ragu, dia meletakkan kedua tangannya di balok es, melepaskan skill rapid freeze tanpa menahan, meningkatkan kekerasan es dan menurunkan suhunya. Energi surgawinya juga dilepaskan seperti banjir, tidak menahan sama sekali. Di bawah panggung, Lang Xie mengerutkan alisnya. Apa yang dia lakukan? Master permata surgawi Zun tingkat rendah ingin mengandalkan keterampilan pembekuan cepat ini untuk menang. Itu hanya angan-angan. Paling-paling, itu hanya akan menguras sebagian dari energi surgawi Qing Qian. Tentu saja, Lang Xie tidak tahu bahwa misi yang diberikan Zhou Weiqing kepada Ye Pao Pao adalah menguras energi surgawi Qing Qian. Waktu berlalu detik demi detik, dan pertarungan menemui jalan buntu. Namun, semua orang dapat melihat bahwa cahaya hitam di dalam balok es tumbuh semakin kuat, dan retakan mulai muncul di balok es Ye Pao Pao. Jelas, itu tidak akan lama sebelum balok esnya tidak lagi mampu menyegel Qing Qian. Tiba-tiba, Ye Pao Pao tertawa terbahak-bahak, dan semua peralatan konsolidasinya menghilang. Wajahnya pucat, dia mundur beberapa langkah dan berkata, tidak ada lagi energi surgawi, saya mengaku kalah. Setelah mengatakan itu, dia bahkan tidak menunggu balok es benar-benar hancur, melompat dari panggung dan kembali ke rumah peristirahatannya. Asteris boom asteris cahaya hitam tebal meledak dari panggung, dan balok es yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Tubuh Qing Qian terungkap dari dalam. Cahaya hitam pekat terus mengikis es di udara, menyebabkannya menghilang. Di matanya, bahkan ada lampu merah gelap. Apakah Kekaisaran Fei Li dipenuhi oleh para pengecut seperti itu? Meskipun dia telah memenangkan pertarungan pertama, Qing Qian masih merasa sangat kesal di dalam hatinya. Ketika Ye Pao Pao melompat dari panggung, dia merasa telah ditipu. Pertarungan ini sepertinya akan menjadi kemenangan yang pasti. Namun pada kenyataannya, dia tidak menggunakan keterampilan sama sekali. Pada awalnya, Ye Pao Pao telah mengeluarkan energi surgawi dalam jumlah besar, tetapi berakhir dalam situasi di mana kedua belah pihak bersaing dalam hal energi surgawi. Dengan demikian, meskipun Qing Qian menang, dia telah mengeluarkan sedikit energi langitnya sendiri. Pada saat itu, dia tidak punya pilihan selain melepaskan semua energi surgawi kegelapannya, jika tidak, suhu es akan memengaruhi tubuhnya, dan situasinya akan menjadi lebih buruk. Dapat dikatakan bahwa sejak awal, Ye Pao Pao hanya mencoba menguras energi surgawinya, dan begitulah cara dia berhasil menciptakan situasi seperti itu. Bersamaan dengan teriakan marah Qing Qian, seluruh plaza Zongtian dipenuhi dengan ejekan dan ejekan. Pertarungan seru yang telah mereka antisipasi tidak terjadi, dan penampilan Kekaisaran Fei Li di pertarungan pertama sangat mengecewakan semua penonton, terutama rakyat jelata yang bertaruh besar pada mereka. Zhou Weiqing mengacungkan jempol pada Ye Pao Pao. Senior, bagus sekali. Kontrol Anda atas keterampilan Anda telah meningkat lagi.
Saya percaya bahwa jika Anda benar-benar berusaha sekuat tenaga, Anda pasti akan dapat membuatnya lebih banyak masalah. Mendengar ejekan di luar, Ye Pao Pao tersenyum pahit dan berkata, aku hanya berharap ketika aku kembali ke Kekaisaran Fei Li, aku tidak akan dimarahi sampai mati oleh ayahku. Hal yang memalukan, jangan datang mencariku lain kali. Dalam pertarungan selanjutnya, bantu aku mendapatkan kembali wajahku. Zhou Weiqing mengangguk, cahaya terang di matanya saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, pertarungan kedua, Gagak, kamu sudah bangun. Baik. Crow melompat dengan penuh semangat dari kursinya, dan kursi yang sudah tidak mampu menahan beban 600 jin miliknya hancur berkeping-keping oleh ledakan kekuatannya yang tiba-tiba. Zhou Weiqing berkata dengan sungguh-sungguh, Crow, pertarungan kedua ini sangat penting bagi kami. Apapun yang terjadi, kami harus menang. Apakah kamu mengerti? Crow menyeringai, menatap Zhou Weiqing dengan tatapan mata yang dalam, berkata, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan kalah. Saat dia berbicara, Crow sudah melangkah ke atas panggung dengan langkah besar. Setelah memenangkan pertarungan pertama, meskipun Lang Xie merasa ada sesuatu yang salah, dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Lagi pula, ini bukan pertarungan yang panjang, dan itu hanya pertarungan terbaik dari 5 pertarungan. Memenangkan pertarungan pertama berarti mereka berada di atas angin. Dia segera mengikuti rencana awalnya, mengirimkan kontestan kedua. Kedua belah pihak memasuki panggung pada waktu yang sama. Kontestan Kekaisaran Baida adalah seorang pria pendek, tetapi sangat berotot dan pendek. Tingginya hanya sekitar 1,6 meter, namun lebar bahunya hampir sama dengan tinggi badannya. Lengannya juga sangat tebal dan berotot. Dengan jentikan pergelangan tangannya, 2 palu berat muncul di tangannya. Mereka sebenarnya adalah peralatan konsolidasi. Meskipun kedua palunya tidak sebesar palu legendaris Zhou Weiqing, diameternya masih lebih dari 1 chi. Ditambah dengan perawakannya yang gagah berani, itu memberinya rasa kekuatan dan keindahan. 4 permata fisik es muncul pada saat bersamaan. Segera setelah Crow melihat sepasang palu yang terbentuk dari 2 permata fisik, matanya menyala, dan dia menyeringai, melepaskan kapak legendarisnya sendiri juga. Sorti, apakah kamu mencoba untuk bersaing dalam kekuatan denganku? Kalau begitu mari kita bersaing. Dari segi kekuatan, ayahmu, aku, tidak pernah takut pada siapapun. Gadis besar, jangan meremehkanku hanya karena aku kecil, tapi dalam aspek itu, aku sangat kuat. Pernahkah Anda mendengar pepatah? Hehe. Saat dia mengatakan itu, pria pendek itu menunjukkan senyum mesum. Kapak gagak berbenturan di depannya, mengeluarkan dentang keras saat dia berkata dengan berani, Little Shorty, aku akan menghancurkanmu sampai mati. Ayolah. Mendengar percakapan mereka, dahi hakim berkeringat dingin. Dia mulai bertanya-tanya apa yang mereka berdua lakukan. Dengan lantang, dia berkata, kedua kontestan, harap jaga sopan santun Anda, jika tidak, Anda berdua akan dikeluarkan dari panggung. Jangan lupa, Anda mewakili kerajaan Anda masing-masing. Perkenalkan dirimu. Mendengar peringatan hakim, Gagak dan anggota tim pertempuran Kekaisaran Baida yang pendek menahan diri. Gagak berteriak, tim pertempuran Fei Li, Gagak. Pria pendek itu tidak mau kalah, dan dia balas berteriak, tim pertempuran Baida, Su Chuan. Hakim terlalu malas untuk mengingatkan mereka tentang hal lain, dan begitu dia berkata, bertarung, mulai, dia melompat mundur, takut terjebak dalam baku tembak. Begitu hakim berteriak, pria pendek bernama Su Chuan menghentakkan kakinya ke tanah, mengeluarkan suara keras. Tubuh pendeknya terangkat seperti bola meriam, palu di tangannya berayun membentuk lingkaran saat dia menghancurkannya ke arah kepala Gagak. Secara kebetulan, permata elemental Su Chuan juga dari atribut api. Serangannya yang tampaknya sederhana dan langsung memiliki sedikit pengetahuan di baliknya. Sebagai master permata surgawi 4 permata, dia adalah salah satu anggota yang lebih lemah dari tim pertempuran Baida. Namun, seperti yang dia katakan, dia mirip dengan Gagak, dan dikenal karena kekuatannya. Saat dia melompat ke udara, bantalan bahu bulat muncul di masing-masing bahunya. Ini adalah 2 senjata konsolidasi lainnya. Di kedua bantalan bahu dan palu, sebenarnya ada soket yang dicolokkan. Keempat senjata konsolidasi miliknya disimpan dari gulungan peralatan konsolidasi Grandmaster. Pada titik ini, keempat peralatan konsolidasinya bersinar dengan cahaya merah terang, dan cahaya merah pekat mewarnai lengannya menjadi merah menyala. Saat dia melompat ke udara, dia tampak seperti bola api besar. Mata Gagak menyala, dan dia merentangkan kakinya sedikit. Kapak legendaris di tangannya berayun ke atas saat dia berteriak, buka. Ledakan keras terdengar, dan suara tabrakan menyebar ke seluruh plaza Zongtian. Di rumah peristirahatan, anggota dari berbagai tim pertempuran adalah yang paling dekat, dan pada saat itu, banyak dari mereka merasakan telinga mereka berdenging, dan mereka buru-buru menggunakan energi surgawi mereka untuk melindungi pendengaran mereka. Palu pendek Su Chuan dan Gagak bertabrakan, dan tubuhnya terlempar ke belakang. Pada saat yang sama, kaki Gagak benar-benar tenggelam ke dalam panggung. Detik berikutnya, Su Chuan mendarat sekali lagi, dan palu serta kapak berbenturan lebih keras lagi.
Cahaya api yang tebal disertai dengan ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan di atas panggung, itu adalah kontes kekuatan murni. Duduk di samping Zhou Weiqing, Xiao Yan berseru kaget, itu adalah pejuang api seni rahasia. Sebenarnya ada orang yang berlatih seperti itu. Zhou Weiqing bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu prajurit api seni rahasia? Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, pejuang api seni rahasia membutuhkan Master Bat Surgawi untuk memiliki permata fisik kekuatan dan permata elemen atribut api, dan kekuatan fisiknya sendiri pasti sangat tinggi. Selama budidaya, semua permata fisiknya harus berupa peralatan konsolidasi yang meningkatkan kekuatannya, dan semua permata elementalnya hanya memiliki satu keterampilan, yaitu Flame Blast. Efek dari skill Flame Blast ini sangat sederhana, dan ketika digunakan, itu menciptakan kekuatan ledakan yang kuat, menyebabkan serangannya sendiri meledak dalam sekejap. Meskipun keterampilan ini hanya dinilai sebagai bintang 3, tetapi peningkatan kekuatannya sangat jelas. Terutama karena semua keterampilan tersimpan prajurit api seni rahasia adalah seperti ini. Menggabungkan beberapa ledakan api bersama-sama, meskipun tidak seperti perisai perakitan bos yang dapat meningkatkan kekuatannya secara eksponensial, itu masih cukup untuk meningkatkan kekuatannya sendiri ke level yang mengerikan. Namun, metode kultivasi seperti itu tidak akan memungkinkannya menembus ke tahap 9 permata. Dengan kata lain, di masa depan, tingkat kultivasi tertingginya hanya akan menjadi Master Permata Surgawi tahap Zong tingkat atas. Namun, Secret Arts Fire Warriors cukup kuat di level rendah. Terutama di medan perang, mereka tak terkalahkan. Dikatakan bahwa beberapa ratus tahun yang lalu, pernah ada pasukan prajurit api rahasia, yang semuanya telah berkultivasi ke alam Zong Surgawi atas. Meski hanya ada 100, mereka hampir tak terkalahkan di medan perang. Bahkan pembangkit tenaga Heavenly King Stage tidak mau menghadapi mereka. Satu-satunya hal yang dia tidak tahu adalah berapa banyak teknik prajurit api rahasia yang telah dikuasai Su Chuan. Tapi tidak perlu khawatir. Kekuatan sebenarnya dari prajurit api seni rahasia hanya dapat dilepaskan ketika dia setidaknya berada di alam Zong. Bab 257. Mendengar penjelasan Xiao Yan, Zhou Weiqing merasa tertarik dengan seni rahasia prajurit api ini. Sebenarnya, seni rahasia prajurit api ini terutama merupakan kombinasi dari peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpan. Kekuatan eksplosif dari prajurit api dikombinasikan dengan permata fisik kekuatan untuk menciptakan kekuatan yang lebih besar. Dengan kata lain, permata fisik dan elemental didorong ke arah yang sama. Prinsip ini mirip dengan Pure Agility Heavenly Bat Master. Zhou Weiqing sendiri adalah seorang Consolidating Equipment Master, dan melihat kekuatan seni rahasia dari Fire Warrior ini, dia memiliki banyak ide di benaknya. Tentu saja, itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk teman-teman sekelasnya yang akan menggunakan skill peralatan konsolidasinya. Mereka bisa dikatakan sebagai Jewel Master baru, dan belum menjadi Heavenly Bat Master, jadi mereka bisa dibentuk dengan mudah. Pada titik ini, pertarungan di atas panggung telah mencapai klimaksnya. Sebagai seni rahasia dari Fire Warrior, kekuatan Su Chuan tidak lebih lemah dari Crow. Setiap kali mereka berdua bentrok, akan terjadi ledakan besar. Ledakan hebat itu menyebabkan panggung kompetisi yang kokoh bergetar. Ekspresi gagak tenang, kapak legendaris di tangannya melepaskan teknik penghancuran 10.000 binatang, bentrok berulang kali dengan Su Chuan di udara. Su Chuan juga memanfaatkan kekuatan tabrakan untuk melayang di udara, sebelum menggunakan momentum kejatuhan untuk menyerang gagak. Pertarungan kekuatan murni seperti itu adalah yang paling menyenangkan untuk ditonton, dan sorakan penonton terdengar seperti gelombang pasang, bergema di seluruh alun-alun. Dibandingkan dengan pertarungan pertama yang seperti secangkir air hangat, pertarungan ini jauh lebih seru dan mengasyikkan. Di bawah panggung, Zhou Weiqing, Lin Tianao dan yang lainnya tersenyum. Itu karena mereka tahu bahwa mereka pasti tidak akan kalah dalam pertarungan ini. Meskipun Su Chuan telah menggunakan seni rahasia prajurit api untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang menakutkan, dia masih menggunakan peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpan untuk melakukannya. Adapun gagak, meskipun dia juga menggunakan energi langitnya untuk mendukung serangannya, sebagian besar kekuatannya berasal dari garis keturunan suku gagak emas. Dengan demikian, saat energi langitnya terus terkuras, kekuatan Su Chuan pasti akan melemah. Adapun gagak, meskipun energi langitnya lebih lemah darinya, konsumsinya jauh lebih rendah. Setelah energi surgawi di antara mereka berdua turun ke tingkat tertentu, tidak akan ada keraguan tentang hasil pertarungan ini. Su Chuan terus menukik turun dari langit, seolah-olah dia memiliki inisiatif, tetapi siapapun dapat mengatakan bahwa gagak sengaja mencegahnya untuk mendarat. Kekuatan seseorang berasal dari tubuh fisiknya, dan juga dari bumi itu sendiri. Dengan kaki tertanam kuat di tanah, seseorang akan dapat meminjam dan membelokkan kekuatan dengan lebih baik. Crow, di sisi lain, telah menggunakan penghancuran 10.000 binatang untuk mencegah Su Chuan mendarat, tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Su Chuan hanya bisa terus-menerus menyerang dan bentrok dengannya. Dia ingin menyelesaikan pertempuran dalam satu gerakan dan menentukan pemenang dalam waktu sesingkat mungkin.
Su Chuan secara alami memahami ini, tetapi kekuatan Gagak terlalu menakutkan. Meskipun dia pernah melihat pertarungan Crow sebelumnya, pada saat itu dia hanya merasa bahwa kekuatan Crow tidak buruk, tapi dia pasti tidak lebih lemah darinya. Tetapi ketika mereka benar-benar bertengkar, dia menyadari bahwa dia salah. Gagak hanya berdiri di sana, tapi itu memberinya perasaan seperti sebuah gunung. Setiap kali mereka bertabrakan, getaran keras akan menyebabkan tubuhnya mati rasa. Bahkan lengannya terasa lebih berat dan lebih berat. Dengan berat Crow 600 jin, ditambah dengan kapak legendaris yang beratnya lebih dari 1.300 jin, ditambah dengan kekuatannya yang mengerikan, dalam pertarungan berkelanjutan, kekuatannya adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar bertarung. Itu bukanlah kekuatan yang mungkin bisa digunakan manusia. Dibandingkan dengan kekuatannya sendiri, energi surgawi dan amplifikasi apinya tidak begitu penting. Bentrokan kekuatan murni seperti itu sangat membebani energi surgawi prajurit api seni rahasia. Lagi pula, Su Chuan hanya berada pada tingkat kultivasi 4 permata, dan dia masih tidak dapat sepenuhnya melepaskan amplifikasi siklus prajurit api seni rahasia, atau kemampuan untuk bertarung untuk jangka waktu yang lama. Merasakan energi surgawinya berkurang, Su Chuan mulai panik. Dalam tabrakan lain, tubuh Su Chuan terlempar kembali ke udara. Saat berada di udara, dia tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Api di sekitar tubuhnya, yang sudah agak redup, tiba-tiba semakin kuat. Api merah berubah menjadi oranye dalam sekejap. Seluruh auranya sepertinya telah berubah total. Persis seperti itu, dia berhenti sejenak di udara sebelum menerkam ke arah Gagak. Kali ini, kecepatan Su Chuan jelas lebih lambat dari sebelumnya, tetapi palu berat di tangannya, yang telah sepenuhnya diwarnai oranye, memberikan perasaan yang menggetarkan jiwa. Sama seperti bagaimana setiap anggota tim pertempuran Fei Li House akan kemenangan, begitu pula dengan tim pertempuran Baida. Untuk mengalahkan lawan mereka, Su Chuan bersedia membayar berapapun harganya. Di rumah peristirahatan tim pertempuran Fei Li, semua orang berdiri. Mereka tahu bahwa Su Chuan saat ini menggunakan api kehidupan yang sama dengan yang digunakan Xiao Yan untuk melawan penyihir kecil. Untuk memenangkan pertarungan ini, sebelum energi surgawi miliknya habis, Su Chuan benar-benar telah menggunakan Flames of Life skill. Saat palunya hancur, dia sudah mendorong kekuatannya secara maksimal. Anggota tim pertempuran Fei Li mengepalkan tangan mereka erat-erat, mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Bahkan jika pertahanan dan kekuatan Crow sendiri sangat tinggi, tetapi menghadapi Su Chuan yang telah didorong oleh Flames of Life dan berusaha sekuat tenaga, apakah dia bisa menahannya? Namun, pada saat berikutnya, semua orang tercengang. Adegan yang tak seorang pun bisa bereaksi terjadi. Dengan swoosh, Crow benar-benar mundur selusin yard ke belakang, berjongkok di atas panggung, kapak legendaris di tangannya terangkat di depan tubuhnya untuk melindunginya. Hanya anggota tim pertempuran Fei Li yang samar-samar dapat melihat bahwa pada titik tertentu, dia telah menembakkan rantai dan memakukannya ke sisi panggung. Rantai inilah yang membuatnya mundur dalam sekejap tanpa perlawanan. Asteris bang asteris. Pukulan terakhir Su Chuan memang kuat, tapi sayangnya, palunya menghantam panggung dengan kejam. Seketika, panggung padat itu tampaknya telah ditabrak oleh meteor, dan ledakan besar terdengar saat cahaya api besar melesat ke langit, membawa serta puing-puing dan debu. Di tengah panggung, sebuah kawah besar berdiameter lebih dari 20 meter terbentuk, dan udara panas mengepul keluar darinya, menyebabkan langit di atas panggung diwarnai jingga. Ledakan itu terlalu dahsyat, menyebabkan gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah, hampir menyebabkan rumah peristirahatan di sekitarnya terbalik. Meskipun Su Chuan hanya pada tingkat kultivasi 4 permata, tetapi dengan api kehidupannya menyala, bahkan Master Permata Surgawi 6 permata tidak akan berani melakukan serangan seperti itu secara langsung. Setelah lebih dari 10 napas waktu, panas terik di udara berangsur-angsur menghilang, tetapi udara masih dipenuhi debu. Tepat pada saat itu, lampu merah gelap lainnya menyala, bersiul saat terbang keluar. Kami mengaku kalah. Pemimpin tim pertempuran Bai Dalang Xie berteriak marah begitu dia bereaksi. Sayangnya, dia masih selangkah terlambat. Kapak ilahi dengan berat lebih dari 600 kg terbang di udara dalam busur yang dipenuhi aura kematian. Mengikuti lintasan haus darah, itu dengan kejam memotong dada Su Chuan dan memakukannya ke tanah. Su Chuan, yang sangat lemah setelah membakar api kehidupannya, sangat lemah. Dengan bobot kapak legendaris dan kekuatan Gagak, pukulan ini setidaknya 3.000 jin, apalagi fakta bahwa itu adalah kapak dan tubuh manusia. Apalagi fakta bahwa Su Chuan hanyalah manusia biasa, bahkan anggota suku Gagak emas tidak akan mampu menahan pukulan seperti itu. Seluruh dada Su Chuan ditembus, semua tulang di dadanya dan organ dalamnya hancur seketika. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum kekuatan hidupnya disedot paksa oleh kapak legendaris. Crow berdiri di sudut panggung, menatap Hakim dengan polos sambil berkata, "Ayah, dia sangat galak, saya pikir dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung." Pemimpin Langxia itu, Anda seharusnya mengaku kalah lebih awal. Lihatlah betapa mengerikannya ini, kehilangan nyawa begitu saja.
Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Siapa yang memintamu untuk mengakui kekalahan begitu terlambat? Kamu. Lang Xie hampir memuntahkan seteguk darah, menatap Gagak dengan marah, matanya berkobar karena amarah. Anggota tim pertempuran Baida juga menyerang satu persatu, seolah-olah mereka akan naik ke atas panggung dan melawan Gagak sampai mati. Pada titik ini, Istana Penyimpanan Keterampilan Zongtian memainkan peran kunci sebagai juri. Sebanyak 4 anggota staf Istana Penyimpanan Keterampilan muncul dalam sekejap, memblokir anggota tim pertempuran Baida. Ketika mereka melepaskan 6 pasang manik-manik surgawi mereka, tidak peduli seberapa marah anggota tim pertempuran Baida, mereka tidak punya pilihan selain menelan amarah mereka. Bahkan hakim di atas panggung tidak tahan melihat dada Su Chuan yang hancur. Crow berjalan dengan santai, mengeluarkan kapak legendarisnya, ekspresi sedih di wajahnya saat dia berkata, "Ayah, bukan aku ingin membunuhmu, tetapi siapa yang memintamu untuk dilahirkan di Kekaisaran Baida? Anda menyebut diri Anda pejuang api seni rahasia. Anda baru saja menggores permukaannya, dan Anda berani pamer. Mati di tanganku, itu bukan ketidakadilan." Setelah juri mengumumkan kemenangan tim pertempuran Fei Li, Gagak berjalan menuruni panggung. Adegan berdarah dan berdarah seperti itu menyebabkan Plaza Zongtian jatuh ke dalam keheningan sesaat. Awalnya, mereka hanya ingin menonton pertarungan seru, tapi sekarang mereka mengerti bahwa kebencian antara dua tim pertempuran, atau mungkin kebencian antara kedua kerajaan, telah mencapai tingkat seperti itu. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa didamaikan. Para pejabat mulai membersihkan panggung pertempuran. Di sisi tim pertempuran Baida, mata semua orang memerah. Crow sudah berpikir bahwa dia pasti akan menang, tapi dia masih membunuh Su Chuan. Itu telah menyebabkan kemarahan mereka mencapai titik didih. Bab 258. Crow duduk kembali di rumah peristirahatan, dan anggota tim pertempuran Fei Li lainnya memberinya acungan jempol. Zhou Weiqing hanya bisa berkata, terlalu licik. Kematian pendek gemuk itu tidak adil. Tidak peduli siapa itu, selama mereka berpikir bahwa Crow adalah prajurit wanita yang berpikiran sederhana dan berotot, mereka tidak akan adil untuk mati di tangannya. Crow berkata dengan polos, aku tidak memberitahunya bahwa aku akan melawannya sampai akhir. Sayangnya, dengan tingkat kultivasinya, dia tidak dapat mengendalikan api kehidupannya, dan hanya bisa menggunakan kekerasan. Tidakkah menurutmu aku tahu cara menghindar? Tidak ada pilihan, otak orang itu tidak sebaik dulu. Karena itu, saya hanya akan membantunya sedikit, dan membiarkannya dilahirkan kembali. Lin Tiano tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu, niat membunuhmu terlalu kuat. Namun, Anda melakukan pekerjaan yang baik dalam membunuhnya. Dengan satu pembangkit tenaga Baida Empire yang lebih sedikit, kita akan memiliki lebih sedikit korban di masa depan. Weiqing, siapa yang akan kamu kirim untuk pertarungan berikutnya? Zhou Weiqing berpikir sejenak, lalu berkata, awalnya, saya akan mengirim Crow bersamaku. Namun, dia telah menghabiskan cukup banyak energinya, dan saya khawatir itu mungkin tidak aman. Pertarungan ketiga adalah pertarungan di mana kita akan bisa memaksa lawan kita ke sudut. Untuk amannya, pemimpin, saya pikir lebih baik jika Anda ikut dengan saya. Lin Tiano mengangguk dan berkata, baiklah. Lin Tiano yang biasanya tenang dan mantap tampaknya telah terangsang oleh darah di atas panggung, dan matanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Zhou Weiqing merendahkan suaranya dan membisikkan sesuatu di telinganya, dan Lin Tiano mengangguk. Selanjutnya, itu akan menjadi pertarungan 2v2. Dalam dua pertandingan pertama, kedua kubu memiliki skor 1-1. Tanpa diragukan lagi, pertandingan ketiga akan menjadi pertandingan yang sangat krusial. Siapapun yang memenangkan pertandingan ketiga akan mendapatkan inisiatif dan match point, yang juga sangat mungkin untuk mendapatkan kemenangan akhir. Rencana Zhou Weiqing sebenarnya tidak terlalu rumit. Di pertarungan pertama, dia telah mengirim Ye Pao Pao hanya untuk mematikan lawan mereka. Dia telah meramalkan bahwa lawan mereka akan mengirimkan pembangkit tenaga listrik, dan dalam situasi seperti itu, dia akan menggunakan Ye Pao Pao untuk menguras energi surgawi lawan mereka sebelum mengakui kekalahan, dan tanpa ada kerugian di pihaknya, dia akan dapat menyingkirkan satu pejuang terkuat mereka. Ini akan memastikan bahwa lawan mereka tidak akan mengirimkan anggota yang terlalu kuat untuk pertarungan kedua. Kemudian, mereka akan mengirimkan Gagak mereka yang sangat kuat ke lapangan untuk mengalahkan anggota tim lawan yang lebih lemah dan mendapatkan skor 1-1. Selama mereka bisa mendapatkan kemenangan lagi di ronde ketiga, mereka akan bisa memenangkan pertarungan ini dengan biaya sekecil mungkin. Adapun strategi Zhou Weiqing, dapat dikatakan bahwa itu sepenuhnya dirancang untuk dirinya sendiri. Lagi pula, tidak peduli apakah itu pertandingan ketiga atau keempat, dia akan menjadi kekuatan utama mutlak. Dengan sangat cepat, perbaikan panggung selesai. Sejak dimulainya turnamen Heavenly Bet, panggung telah rusak 2 kali, keduanya terjadi selama pertandingan tim pertempuran Fei Li. Selain itu, lawan mereka yang menghancurkan mereka. Begitu Zhou Weiqing dan Lin Tiano melangkah ke atas panggung, Lang Xie dan Master Permata Surgawi ke-8, Qing Qian, juga melangkah ke atas panggung. Tanpa ragu, Lang Xie tahu pentingnya putaran ketiga. Dia dan Qing Qian adalah dua anggota terkuat dari tim mereka,
Dan di seluruh tim pertempuran Baida, hanya mereka berdua yang mencapai tahap 5 permata. Meskipun King Qian telah menghabiskan cukup banyak energi surgawi di babak pertama, dia telah bertarung sekali, dan dia tahu bahwa dia harus bertarung lagi dalam pertandingan 2v2 ini untuk dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Melihat mata Lang Xie dan King Qian menyemburkan api, Zhou Weiqing tersenyum dan berkata, "Halo, kalian berdua. Anda tidak perlu khawatir, saya dan pemimpin adalah orang yang baik, dan kami tidak akan sekeras gagak." Sayang sekali, pasti tidak mudah bagi pejuang api seni rahasia untuk mencapai tahap 4 permata, kan? King Qian berteriak dengan marah, "Berhentilah menangis air mata buaya untuk tikus-tikus itu. Nanti, saya akan memastikan Anda mati bahkan tanpa sisa tulang Anda." Melihat kedua belah pihak akan meledak, Hakim terdiam sesaat. Akhirnya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Kedua belah pihak, laporkan nama kalian. Bertarung, mulai." Dia langsung melewatkan bagian tengah pertarungan, mundur ke sudut panggung segera setelah dia selesai berbicara. Saat mereka memperkenalkan diri, Zhou Weiqing telah melepaskan busur tuannya pada saat pertama yang memungkinkan. Pertandingan 2v2 penting ini telah resmi dimulai. Yang pertama menyerang adalah King Qian, dan cahaya hitam keluar dari kakinya menuju Zhou Weiqing. Itu adalah kutukan kelesuan. Mengenai kinerja Zhou Weiqing dalam dua pertarungan sebelumnya, tim pertempuran Baida telah melakukan sedikit penelitian. Meskipun Zhou Weiqing hanya berada di tahap 3 permata, dia telah memberi mereka rasa bahaya. Ini terutama terjadi pada putaran kedua 3 hari lalu, ketika Zhou Weiqing menggunakan Spatial Ren untuk menang. Itu adalah sesuatu yang masih bisa mereka ingat dengan jelas. Untuk Master Bat Surgawi tahap si tingkat atas untuk dapat menggunakan keterampilannya sedemikian rupa, dan untuk dapat bertarung dalam pertarungan yang begitu penting, jelas bahwa posisinya di tim pertempuran Fei Li tidak rendah. Karena itu, baik King Qian maupun Lang Xie tidak berani meremehkannya. Saat King Qian menyerang Zhou Weiqing, di sisi lain, Lang Xie juga menyerang Lin Tianao. Lang Xie mengangkat kedua tangannya, dan tongkat berduri besar muncul di tangannya. Yang mengejutkan semua orang, klub berdurinya sebenarnya adalah peralatan konsolidasi set perakitan. 5 permata fisik Lang Xie juga merupakan atribut kekuatan, dan apa yang dia gunakan sebenarnya adalah klub berduri peralatan konsolidasi set perakitan 5 permata. Itu kebalikan dari pertahanan murni Lin Tianao. Klub berduri perak mengkilap memiliki 5 soket, dan di sekitarnya, energi surgawi yang tebal bersinar, mengeluarkan aura yang menakutkan seperti angin puyuh. Elemental Jewel Lang Xie bukan dari atribut bumi seperti milik Lin Tianao, tapi dari atribut angin. Untuk mengejar serangan pamungkas, Elemental Jewel Storage Skills-nya semua ditingkatkan kecepatannya. Bahkan kecepatan serangan dari tongkat berduri adalah kecepatan gerakannya sendiri. Untuk mengejar kecepatan serangan pamungkas, Lang Xie benar-benar menyerah pada pertahanan. Dengan serangan kuat dan kecepatan tinggi, Lang Xie telah menjadi penggiling daging tercepat di medan perang. Pelanggaran murni melawan pertahanan murni, bentrokan antara kedua belah pihak telah mencapai klimaksnya. Lin Tianao mengangkat kaki kirinya, melangkah maju. Assembly Set Shield 5 permata miliknya terangkat, berbenturan sengit dengan gada berduri Lang Xie sepanjang 2 meter. Cahaya kuning dan cahaya putih perak bentrok. Keduanya adalah pemimpin dari tim pertempuran masing-masing, Master Bat Surgawi yang paling luar biasa dari generasi muda kerajaan mereka masing-masing. Keterampilan bertarung mereka serupa, dan tidak mudah menemukan celah di pertahanan satu sama lain. Bahkan dalam situasi seperti itu, mereka masih bisa berbenturan. Asteris dentang asteris tabrakan keras, dan Lin Tianao berdiri tegak, tidak bergerak, sementara Lang Xie mundur selangkah. Kedua belah pihak menggunakan peralatan konsolidasi set perakitan, dan tingkat kultivasi mereka juga serupa. Mengapa Lang Xie tidak bisa mengalahkan Lin Tianao? Jawabannya sederhana. Lin Tianao adalah Master Bat Surgawi pertahanan murni, dan permata elemental atribut bumi miliknya dipasangkan dengan perisai set perakitannya. Adapun Lang Xie, meskipun dia telah menggunakan atribut angin untuk meningkatkan kecepatannya, atribut anginnya tidak mampu mendukung klub berduri dalam hal kekuatan. Dengan demikian, dibandingkan dengan pertahanan Lin Tianao, serangannya pasti kurang. Lang Xie juga tahu bahwa dalam hal kekuatan, dia pasti lebih rendah dari Lin Tianao. Namun, pada titik ini, dia tidak menahan sama sekali. Kedua belah pihak mengejar serangan pamungkas melawan pertahanan pamungkas. Lang Xie mengayunkan gada berdurinya, menyerang seperti badai ke arah Lin Tianao. Tujuannya sederhana, untuk menunda Lin Tianao, membiarkan King Qian berurusan dengan Zhou Weiqing terlebih dahulu sebelum bergabung dengannya. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi mereka berdua untuk mengalahkan Lin Tianao. Di mata Lang Xie, dengan tingkat kultivasi King Qian, dia seharusnya bisa menghadapi Master Manik Surgawi 3 permata seperti Zhou Weiqing. Bahkan jika keterampilan Zhou Weiqing tidak buruk, mereka pasti tidak cukup kuat. Lagi pula, perbedaan energi surgawi antara kedua belah pihak terlalu besar. Namun, naskah itu tidak berjalan sesuai keinginannya. Di sisi lain, melihat King Qian melepaskan kutukan kelesuan padanya, Zhou Weiqing juga melepaskan cahaya hitam dari kakinya.
Namun, kali ini, cahaya hitam diarahkan ke Lang Xie. Kutukan Qingqiannya sendiri mirip dengan kutukan Ye Pao Pao, tanpa niat untuk mengelak sama sekali. Ketika Qingqian melihat cahaya hitam dari kaki Zhou Weiqing, dia terkejut. Dari awal turnamen Heavenly Bat sampai sekarang, meskipun Zhou Weiqing telah bertarung beberapa kali, satu-satunya skill yang benar-benar dia tampilkan adalah atribut spasial. Pada pertarungan pertama, meskipun panah yang dia tembakkan memiliki beberapa efek lain, itu memberi kesan bahwa itu hanyalah skill tambahan dari busur konsolidasi miliknya. Namun, pada saat ini, cahaya hitam dari kaki Zhou Weiqing menyala saat kutukan Doom diaktifkan. Baru pada saat itulah Qingqian menyadari bahwa pemuda tiga permata ini sebenarnya memiliki lebih dari sekedar atribut spasial. Selain itu, keterampilan yang dia miliki sangat kuat. Melihat kutukan Doom muncul, Qingqian bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan pembangkit tenaga listrik di panggung VIP mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut. Sangguan Tianxin berseru dengan terkejut, permata elemental atribut kegelapan dan spasial. Selain itu, dia memiliki dua atribut lebih besar. Tidak heran tim pertempuran Fei Li akan mengirim Master Bat Surgawi tiga permata untuk bertarung di turnamen yang begitu penting. Meski begitu, dia telah memimpin tim selama ini. Pemuda ini benar-benar memberi kami banyak kejutan. Master Istana Penyimpanan Keterampilan Sangguan Longyin berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia, haruskah kita menghubunginya? Sangguan Tianxin melambaikan tangannya dan berkata, jangan terburu-buru, mari kita lihat sejauh mana tim pertempuran Fei Li ini bisa melangkah. Bajingan kecil ini tampaknya memiliki banyak kartu tersembunyi di lengan bajunya. Tidak akan ada kata terlambat untuk mengambil keputusan setelah kita melihat semuanya dengan jelas. Dua atribut lebih besar, itu benar-benar langka. Permata elementalnya harus menjadi permata Alexandrite. Longyin, laporkan ini ke Istana Hamparan Surga. Sangat jarang melihat pria muda seperti itu. Lakukan riset dan lihat berapa umurnya. Ya Yang Mulia, sebuah cahaya bijaksana melintas di mata Sangguan Longyin, dan dia menatap Zhou Weiqing dengan lebih saksama. Bab 259. Bukan hanya panggung VIP yang membahas masalah ini, bahkan tim lain pun berdiskusi di antara mereka sendiri. Bahkan tim unggulan tidak terkecuali. Bagi 5 tanah suci agung, tidak jarang permata elemental memiliki 2 atribut. Namun, memiliki 2 atribut besar sangat jarang. Tentu saja, tim unggulan ini hanya memberi sedikit perhatian pada Zhou Weiqing. Lagi pula, dia hanyalah Master Bat Surgawi 3 permata, dan bukan ancaman bagi tim unggulan manapun. Cahaya hitam menghantam Zhou Weiqing dengan akurat. Melihat bahwa kutukan kelesuannya berhasil, tatapan jijik muncul di mata Qingqian. Pada saat yang sama, Zhou Weiqing dengan tenang menarik busur konsolidasinya ke arah Qingqian. Adegan aneh terjadi. Diserang oleh kutukan kelambatan, tepat ketika cahaya hitam hendak membentuk simbol kutukan kelambatan di atas kepalanya, mengurangi indera dan kecepatannya, tiba-tiba, suara letupan terdengar, dan cahaya hitam meledak seperti gelembung. Dengan tingkat kultivasi 5 permata Qingqian, kutukan kelesuannya benar-benar gagal pada Zhou Weiqing. Atribut kegelapan keterampilan surgawi, terutama keterampilan kutukan, memiliki peluang kegagalan tertentu. Namun, ketika perbedaan tingkat kultivasi begitu besar, kemungkinan kegagalan mendekati nol. Qingqian tidak pernah menduga bahwa kutukan kelesuannya akan benar-benar gagal. Tepat pada saat itu, ledakan keras terdengar saat busur konsolidasi Zhou Weiqing ditembakkan. Satu busur dengan 2 anak panah, masing-masing terbang ke arah yang berbeda. Satu panah terbang menuju Qingqian, sementara yang lainnya terbang ke udara. Zhou Weiqing kebal terhadap kutukan kelesuan, tetapi di sisi lain, Lang Xie tidak kebal terhadap kutukan kehancuran Zhou Weiqing. Pada saat itu, 3 simbol berwarna berbeda menyala pada saat bersamaan. Lang Xie merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan sebuah simbol hitam dengan 3 garis cahaya merah muncul di atas kepalanya. Efek Curse of Doom adalah melemahkan pertahanan, serangan, dan rasa sakit lawan. Pada level 3 permata, itu bisa bertahan selama 10 detik pada Lang Xie. Begitu kutukan Doom diaktifkan, Lin Tiano langsung merasakan tekanan pada dirinya turun, dan serangan lawannya melemah. Dia juga bereaksi pada saat pertama, dan gerakan kakinya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Perisai berat di tangannya terus menyesuaikan sudutnya, dan seperti dinding, dia mulai menyerang balik Wolf Fang. Setelah beberapa saat terkejut, Qingqian akhirnya sadar kembali. Di tangan kanannya, sebuah tongkat hitam pekat muncul, dan pada saat yang sama, armor peralatan konsolidasi yang mirip sisik muncul, bersama dengan cahaya dari permata fisiknya. Dalam sekejap mata, itu menutupi seluruh lengan kanan, bahu dan dada kanannya, bahkan ikat kepala hitam dengan permata merah gelap di tengahnya. Aura kegelapan yang pekat langsung meletus. Qingqian melambaikan tongkat di tangannya, dan sinar cahaya hitam telah menghancurkan panah yang ditembakkan Zhou Weiqing padanya. Cahaya hitam menyala lagi, dan seberkas cahaya ditembakkan, menghancurkan panah yang diarahkan ke Lang Xie. Panahnya patah, tapi skill yang tersembunyi di dalamnya juga diaktifkan. 12 tentakel hitam pekat menyebar, membungkus tubuh Qingqian dan Lang Xie.
Ini adalah skill yang tersembunyi di dalam panah yang telah ditembakkan ke arah Qing Qian. Adapun panah yang telah ditembakkan ke Lang Xie, setelah hancur, itu mengeluarkan ledakan yang menusuk telinga, dan cahaya perak terang meledak, jatuh dari langit, meluncur ke bawah 3 Qi, saat ruang di sekitarnya hancur. Bukankah itu ren tata ruang? Dari kelihatannya, ren tata ruang Zhou Weiqing tidak berpengaruh. Namun, tepat pada saat itu, anak panah ketiganya telah tiba. Panah ini benar-benar mengenai pembelahan ruang, dan di bawah cahaya perak yang intens, pembelahan ruang yang muncul di udara benar-benar bergeser, diam-diam bergerak ke bawah untuk muncul tepat di belakang punggung Lang Xie. Penggunaan skill ini bisa dikatakan sangat cerdik. Siapa yang mengira bahwa Zhou Weiqing akan dapat menggunakan Spatial Ren dan Blink Skills secara bersamaan? Hanya para ahli yang dapat melihat rahasia di balik 3 anak panah Zhou Weiqing. Penggunaan Touch of Darkness yang paling penting bukanlah untuk menyerang lawan. Dengan kultivasi Zhou Weiqing, sentuhan kegelapannya hanya menyebabkan tubuh Qing Qian dan Lang Xie berhenti sejenak. Keuntungan lain dari Touch of Darkness adalah dapat meningkatkan persepsi seseorang. Ini juga alasan mengapa Zhou Weiqing bisa berkoordinasi dengan 2 anak panah lainnya. Jeda yang disebabkan oleh sentuhan kegelapan juga sangat berarti. Agar tidak terikat, Qing Qian tidak punya pilihan selain melepaskan lapisan cahaya hitam dari tongkat hitamnya untuk menghalangi tarikan sentuhan kegelapan. Karena itu juga dia tidak dapat mendukung Lang Xie. Adapun jeda sesaat Lang Xie, itu memberi Lin Tiano kesempatan untuk mendekat. Lin Tiano tidak mahir dalam hal kecepatan, tetapi kesadaran pertempurannya adalah salah satu yang terkuat yang pernah dilihat Zhou Weiqing. Saat tubuh Lang Xie berhenti, Lin Tiano telah mengaktifkan kemampuan mengisi pada perisainya, dan di bawah cahaya kuning yang intens, kecepatannya meningkat. Dia membanting dengan kejam ke Lang Xie. Asteris dentang asteris tubuh Lang Xie terlempar ke belakang karena benturan. Saat dia melakukannya, dia merasakan sakit yang tajam di punggungnya, dan energi langitnya melonjak keluar dari tubuhnya. Itu adalah Blink Spatial Ren milik Zhou Weiqing yang muncul di belakangnya. Kali ini, koordinasi Zhou Weiqing dan Lin Tiano bisa dikatakan sempurna. Jika ada yang memberitahu penonton bahwa mereka belum pernah berlatih koordinasi sebelumnya, mungkin tidak ada yang akan mempercayainya. Sebenarnya, koordinasi ini tidak dipimpin oleh Zhou Weiqing, tapi oleh Lin Tiano. Apa yang telah dilakukan Zhou Weiqing adalah mengendalikan lawannya sebaik mungkin, pada saat yang sama melepaskan Spatial Ren di belakang Lang Xie. Koordinasi yang tampaknya cerdik itu sebenarnya adalah kesadaran tempur Lin Tiano yang tak tertandingi, dengan paksa mendorong Lang Xie mundur. Lang Xie was indeed the leader of the by the battle team, their number 1 powerhouse. Despite the intense pain in his back, and his heavenly energy being drained, he did not panic at all. After all, compared to Zhou Weiqing, there was a huge gap of 8 stages in terms of heavenly energy. Although Lang Xie's skills did not have any defensive capabilities, his heavenly Sen energy level 9 heavenly energy was able to automatically protect his body. Cahaya hijau tebal bersinar dari gada berduri besar, dan tangan kiri Lang Xie meraih ujung depan gada berdurinya. Menahan rasa sakit yang hebat di punggungnya, dia dengan paksa memegang gada berdurinya secara horizontal di depannya. Seluruh tubuhnya setengah berputar, dan dengan putaran tubuhnya yang keras, dia berhasil menghilangkan sebagian besar dampak dari serangan Lin Tiano. Pada saat yang sama, dia juga memanfaatkan putaran itu untuk melarikan diri. Dia tidak terkena Spatial Ren. Sama seperti Lang Xie berada pada posisi yang kurang menguntungkan, di sisi lain, setelah Zhou Weiqing menembakkan panah ketiganya, dia tidak melanjutkan menembak, malah maju ke depan. Tubuhnya tiba-tiba melesat, dan lapisan tebal cahaya hijau melilit tubuhnya, membuatnya tampak seperti beruang raksasa yang maju, menerkam ke arah Qing Qian. Di panggung VIP, Zhongtian Skill Storing Palace Master Sangguan Longyin, yang telah tenang selama ini, tampak terharu saat melihat lampu hijau di sekitar Zhou Weiqing. Dia berseru dengan heran, atribut angin, dia sebenarnya memiliki atribut ketiga. Ketika Sangguan Longyin memandang Sangguan Tianxin, dia menemukan bahwa mata Kaisar juga menyala. Mereka semua mengerti bahwa meskipun tingkat kultivasi Zhou Weiqing tidak terlalu tinggi, tetapi untuk seorang guru manik surgawi dengan 3 atribut, begitu dia mencapai tahap 6 permata, seberapa kuatkah dia? Keterampilan yang digunakan Zhou Weiqing adalah salah satu keterampilan atribut anginnya sendiri, Tornado Strike, disimpan dari Ichi Soul Heavenly Bear. Ledakan kecepatan dan kekuatan yang tiba-tiba menyebabkan seluruh tubuhnya bergerak maju. Pada saat yang sama, dia menembakkan panah lain. Kali ini, itu hanya satu panah, ditembakkan dengan memutar tali busur, menargetkan Qing Qian. Sebuah cahaya ganas melintas di mata Qing Qian. Dia tidak menyangka bahwa dia dan Lang Xie akan ditekan oleh Master Manik Surgawi 3 permata. Lang Xie bahkan terluka. Kemarahan di hatinya telah mencapai puncaknya, dan dengan keterkejutan atas kematian Su Chuan, semangat juangnya mencapai puncaknya. Menghadapi serbuan Zhou Weiqing, dia mengangkat tongkat hitam di tangannya, dan tornado hitam setinggi 3 meter muncul, menyerbu ke arah panah dan orang Zhou Weiqing. Pada saat yang sama, dia juga melompat ke udara, meluncur diam-diam ke arah Lin Tianao dari belakang.
Melihat tornado hitam, Zhou Weiqing juga terkejut. Ini bukan hanya skill atribut kegelapan sederhana, tapi skill atribut kegelapan dan angin, skill atribut ganda. Bukan karena Qing Qian memiliki dua permata elemental, tapi itu adalah staf peralatan konsolidasi di tangannya. Itu adalah kombinasi dari keterampilan peralatan konsolidasi staf dan keterampilan tersimpannya sendiri yang menghasilkan tornado kegelapan. Tornado hitam itu sepertinya memiliki matanya sendiri, dan mengejar Zhou Weiqing. Lampu perak menyala, dan panah Zhou Weiqing menghilang. Itu adalah panah berkedip. Detik berikutnya, ledakan dahsyat terdengar, dan panah itu menghantam tubuh Qing Qian dengan kejam. Meskipun energi surgawi Qing Qian sangat kuat, dia telah dilemahkan oleh Ye Pao Pao di babak pertama, dan dia juga telah menggunakan banyak keterampilannya. Serangan tiba-tiba ini, meskipun energi surgawinya telah bereaksi tepat waktu, dan dia telah mencoba yang terbaik untuk menghindar, dia masih tertembak di bahunya. Efek ledakan dari Overload Bow dan Twisting Bowstring Skill diaktifkan pada saat yang sama, dan di tengah ledakan, Qing Qian berteriak kesakitan. Energi surgawi di sekitar bahunya hancur berkeping-keping, dan bahunya hancur berkeping-keping. Panah Zhou Weiqing sangat licik, dan dia telah memilih untuk menyerang bahu kiri Qing Qian yang tidak terlindungi. Dua soket di Overload Bow memainkan peran penting saat ini. Selain skill Blink, skill lain yang terkandung di dalam panah juga dilepaskan. Saat anak panah itu meledak, lampu hijau perak menyala. Cahaya ini hanya sepanjang jari telunjuk, dan tidak ada suara yang merobek udara. Namun, saat lampu hijau perak menyala dan menghilang, tubuh Qing Qian membeku di tempatnya. Bab 260. Qing Qian tidak memiliki energi surgawi yang cukup, dan panah busur tuan telah menembus energi surgawi pertahanannya, menyebabkan daging dan darahnya terluka. Cahaya hijau perak telah mengambil keuntungan dari fakta bahwa energi surgawinya tidak mampu memblokirnya, dan efek ledakan panah telah dilepaskan sepenuhnya. Sebelumnya, ketika Zhou Weiqing bertarung melawan Zong Stage Heavenly Beast, teknik tali busur memutar yang dia pelajari dari Mu En telah menjadi ancaman besar baginya. Selain itu telah diperkuat oleh efek ledakan ganda dari Overload Bow. Sejak turnamen Heavenly Bet dimulai, Zhou Weiqing tidak menggunakannya, karena dia menyimpannya untuk serangan diam-diam. Sekarang dia tiba-tiba menggunakannya, bersama dengan skill Blink, itu memang berhasil. Cahaya hijau perak yang menembus tubuh Qing Qian tidak lain adalah Silver Emperor Wing Slash yang telah dilatih Zhou Weiqing selama 3 hari terakhir, skill lain yang telah dia tambahkan ke panah. Dengan kekuatan destruktif yang mengerikan dari tebasan sayap Kaisar Perak yang menusuk ke dalam tubuh seseorang, bagaimana seseorang bisa bertahan? Tubuh Qing Qian membeku di tempatnya, darah menyembur keluar dari ketujuh lubangnya bersamaan dengan organ-organnya yang rusak. Sepertinya dia tidak akan hidup. Dia tidak hanya kalah karena kekurangan energi surgawi, tetapi yang lebih penting, dalam benaknya, Zhou Weiqing hanyalah seorang master permata surgawi 3 permata, dan siapapun yang meremehkan Zhou Weiqing tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Bukankah Lin Tianao juga kalah darinya di masa lalu? Qing Qian, melihat Qing Qian menderita luka yang begitu fatal, Lang Ya tidak hanya terkejut, tetapi juga sangat kesakitan. Mengangkat kepalanya ke langit, dia meraung marah, kekuatannya meningkat secara eksplosif sekali lagi, ototnya membengkak saat dia memasuki keadaan hiruk-pikuk, menyerang Lin Tianao dengan sekuat tenaga. Namun, menghadapi Lin Tianao, yang sekokoh batu, sekokoh gunung Tai, tidak peduli seberapa gila serangannya, dia tidak dapat maju satu langkah pun. Dia hanya bisa menyaksikan peralatan konsolidasi Qing Qian menghilang dari 7 lubangnya, dan seluruh tubuhnya merosot ke tanah. Di sisi lain, serangan terakhir Qing Qian terhadap Zhou Weiqing telah mencapai Zhou Weiqing. Penyergapan badai Zhou Weiqing sebelumnya terutama untuk membingungkan Qing Qian, tapi sekarang, seolah-olah dia mengirim dirinya sendiri ke neraka. Angin puyuh hitam tidak bisa dihindari sama sekali. Setelah dikunci oleh Qing Qian, ia mengejar Zhou Weiqing. Zhou Weiqing sangat jelas bahwa dengan kultivasinya, jika dia terkena skill atribut ganda Qing Qian dalam keadaan marah, tubuhnya pasti akan hancur berkeping-keping. Untungnya, Qing Qian sudah mati dan tidak bisa lagi mengendalikan skill ini. Pada saat kritis, tubuh Zhou Weiqing tiba-tiba menyala dengan cahaya keemasan gelap dan dia menyerbu angin puyuh hitam. Angin puyuh hitam berhenti tiba-tiba. Zhou Weiqing sendiri berguling-guling di tanah, babak belur dan kelelahan. Pakaiannya sobek di banyak tempat, tapi tanpa diragukan lagi, dia masih hidup. Apalagi, tidak ada yang bisa melihat jejak darah di tubuhnya. Meskipun dia aman dan sehat, Zhou Weiqing masih bermandikan keringat dingin. Dia berpikir dalam hati, sepertinya skill Blink ini tidak dapat digunakan dengan mudah, saya harus menyimpannya untuk menyelamatkan hidup saya. Jika bukan karena aura pelindung Dewa Peralatan Konsolidasi, dia akan berada dalam masalah besar. Tepat saat angin puyuh hitam hendak mencapainya, dia melepaskan palu legendaris ganda miliknya, sebelum menariknya kembali dalam waktu sesingkat mungkin. Dengan bantuan Consolidating Equipment God Protective Aura, dia berhasil memblokir serangan tersebut. Karena kecepatan yang ekstrim, bahkan pembangkit tenaga listrik di panggung VIP tidak melihat apa yang terjadi. Lagi pula,
Zhou Weiqing juga memiliki atribut kegelapan, dan tidak ada yang tahu keterampilan apa yang dia miliki. Membunuh Qing Qian dengan satu panah, dapat dikatakan bahwa keahliannya telah mengejutkan seluruh penonton. Siapa yang mengira bahwa dalam pertarungan 2v2 ini, faktor yang menentukan bukanlah 3 pusat kekuatan 5 permata, tetapi Zhou Weiqing, hanya master permata surgawi panggung si tingkat atas 3 permata. Sebenarnya, sejak awal pertarungan pertama antara Ye Pao Pao dan Qing Qian, Zhou Weiqing telah merencanakan melawan anggota terkuat kedua dari tim pertempuran Baida. Tanpa pertanyaan, kekuatan Qing Qian bahkan di atas Jiang Fei dari tim pertempuran Mi Ou, yang juga memiliki atribut kegelapan. Tidak peduli dalam hal kekuatan atau kontrol, dia jauh lebih kuat. Sayangnya, target Zhou Weiqing adalah dia, anggota terkuat kedua dari tim pertempuran Baida. Ye Pao Pao telah menghabiskan energi surgawinya, dan Zhou Weiqing telah melakukan semua yang dia bisa untuk membuatnya marah. Namun, kunci kemenangan mereka bukanlah Silver Emperor Wing Slash yang berperingkat 10 bintang, tetapi keterampilan memutar tali busur Zhou Weiqing. Itu adalah keterampilan Twisting Bowstring yang dikombinasikan dengan kekuatan ledakan Overload Bow yang telah menembus energi surgawi pelindung 5 permata milik Qing Qian, menciptakan kesempatan untuk tebasan sayap Kaisar Perak. Setelah 3 hari pemahaman, Zhou Weiqing telah mendapatkan kendali penuh atas tebasan sayap Kaisar Perak. Tanpa energi surgawi untuk membela diri, bahkan guru bed surgawi 5 permata tidak akan mampu menahan tebasan sayap Kaisar Perak. Saat ini, tubuh Qing Qian tampak baik-baik saja di luar, tetapi sebenarnya, bagian dalamnya telah hancur tanpa bisa dikenali. Namun, perbedaan antara Master Permata Surgawi 5 permata dan 3 permata memang sangat besar. Bahkan dalam situasi genting seperti itu, Zhou Weiqing hampir mati di bawah pukulan terakhir Qing Qian. Itu bahkan di bawah kendalinya, dan Qing Qian tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Zhou Weiqing duduk di tanah, terengah-engah. Di matanya, tidak ada kesombongan, hanya tekad. Dalam hatinya, dia berkata, calon ayah mertua, tunggu dan lihat saja. Saya akan menggunakan kekuatan saya sendiri untuk membuktikan kepada Anda bahwa saya dapat melindungi Bing Er. Pertarungan belum berakhir. Kematian Qing Qian telah membuat Lang Xie menjadi gila untuk sementara. Atribut angin miliknya dan klub berduri set perakitan 5 permata miliknya menyerang Lin Tianao dengan gila-gilaan. Namun, Lin Tianao seperti penghalang yang tidak dapat diatasi. Tidak peduli bagaimana Lang Xie menyerang, pertahanannya sekuat batu, tidak memberinya kesempatan untuk menerobos. Awalnya, kekuatan Lang Xie sudah kalah dengan Lin Tianao, dan sekarang dia telah diserang oleh kutukan Doom Zhou Weiqing, energi langitnya telah terkuras lebih banyak daripada Lin Tianao. Siapapun dapat melihat bahwa dalam pertarungan 2v2 ini, tim pertempuran Fei Li memiliki keunggulan mutlak. Zhou Weiqing telah menghabiskan lebih dari 60% energi langitnya dalam rangkaian serangan itu. Bukan karena dia hanya bisa melepaskan beberapa keterampilan, tetapi hanya saja keterampilannya dirantai terlalu erat, menyebabkan dia mengeluarkan lebih banyak energi surgawi. Dia tidak cemas sama sekali saat dia perlahan bangkit dari tanah. Dia bahkan meregangkan tubuhnya sedikit saat dia berjalan menuju tubuh Qing Qian. Dengan jentikan kakinya, tubuh Qing Qian terbang membentuk busur menuju ruang istirahat tim pertempuran Baida. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Ai, kesalahan yang ceroboh. Dia mati begitu saja. Siapa yang tahu dia sangat lemah. Ayah, kenapa badannya lembek sekali? Jangan bilang tulang dan organnya patah semua." Jika Lang Xie masih bisa mempertahankan kesadarannya, hal terbaik yang harus dia lakukan sekarang adalah melompat dari panggung dan mengaku kalah, berharap menemukan peluang dalam pertarungan 1v1 nanti. Namun, pemahaman Zhou Weiqing tentang sifat manusia jauh melebihi anggota tim pertempuran lainnya yang hadir. Dalam ajaran Muen kepadanya, pemahamannya tentang sifat manusia bahkan lebih besar daripada memanahnya. Sebelumnya, ketika Qing Qian berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di bawah serangan Zhou Weiqing, Lang Xie sudah sangat gelisah. Zhou Weiqing langsung menebak bahwa hubungan Lang Xie dan Qing Qian ini jelas tidak sederhana. Ketika Qing Qian dibunuh olehnya, Lang Xie menjadi lebih gila lagi, membenarkan penilaiannya sendiri. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah terus membuat marah Lang Xie sehingga dia tidak mundur dari pertarungan ini. Mendengar kata-kata Zhou Weiqing, wajah Lang Xie memerah. Detik berikutnya, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, membentuk panah darah yang kuat yang ditembakkan ke arah Zhou Weiqing dengan bantuan energi surgawi atribut anginnya. Bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri, dia ingin membunuh Zhou Weiqing untuk membalas dendam pada Qing Qian. Sayangnya, ketika Zhou Weiqing mengucapkan kata-kata itu, dia telah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Menghadapi serangan tiba-tiba Lang Xie, tubuhnya menghilang tanpa jejak. Itu adalah skill blink. Panah darah tidak memiliki kemampuan untuk melacak targetnya, dan ditembakkan ke kejauhan. Pada saat itu terbang keluar dari panggung, cahaya dari Hakim Istana Penyimpanan Keterampilan Song Tian memblokirnya, mencegahnya melukai penonton di kejauhan. Kekuatan tempur Lin Tianao sangat kuat, dan Lang Xie tidak ragu untuk melukai dirinya sendiri untuk menyerang Zhou Weiqing. Dia tidak akan membiarkan lawannya pergi dengan mudah.
Menyerang ke depan, menutup jarak, perisai berat Lin Tianou menghantam klub berduri Lang Xie, menyebabkan dia tersandung ke belakang. Pada saat itu, Lin Tianou menunjukkan kepada Zhou Weiqing mengapa perisai set perakitan 5 permata miliknya dikenal karena kemampuan ofensif dan defensifnya. Perisai besar terayun secara horizontal, seperti kapak besar yang membelah ke arah Lang Xie. Masih mundur, Lang Xie tidak punya pilihan selain menggunakan tongkat berduri untuk memblokir. Ledakan keras lainnya, dan kali ini, Lang Xie terlempar ke belakang. Namun, saat dia hendak mundur, lampu kuning tiba-tiba muncul di belakang punggung Lang Xie, dengan paksa menghentikannya agar tidak jatuh ke belakang. Pada saat yang sama, perisai berat di tangan Lin Tianou benar-benar hancur, membentuk 5 perisai bundar. Memblokir punggung Lang Xie adalah keterampilan utama Lin Tianou, perisai ilusi. Dengan 1/5 dari kemampuan pertahanannya, Illusory Shield mampu menghentikan Lang Xie mundur, dan itu juga mengganggu ritmenya. 5 perisai yang tersebar itu seperti 5 senjata besar yang tersembunyi, terbang ke arahnya dari berbagai sudut. Menghadapi krisis hidup dan mati ini, potensi Lang Xie sepenuhnya dilepaskan. Tongkat berduri di tangannya menari-nari seperti angin puyuh, mencoba memblokir serangan Lin Tianou. Namun, tepat pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya menegang, dan kecepatannya turun sepersekian detik. Dalam pertempuran hidup dan mati ini, sepersekian detik adalah keabadian.